Nenek moyang ketiga sekte telah tiada. Setelah lama dibodohi, wajahnya tidak terlihat bagus. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu. Jika Zhao Zilong berani mengatakan ini, itu pasti persetujuan dari Raja Abadi. Sekali lagi, Zhao Zilong tidak menakutkan, tetapi Raja Abadi Hao Tian menakutkan. Mengobrol, bagaimana cara berbicara, itu semua tergantung pada arti dari Raja Abadi. Di mata mereka, saya khawatir itu tidak baik. Bahkan jika Anda tidak menginginkan nyawa mereka, Anda akan menghabisi mereka dengan kejam. Inilah situasinya. Di dunia di mana yang kuat dihormati, satu-satunya hal yang penting adalah tinju siapa yang lebih kuat. Sudah waktunya untuk pergi. Zhao Yun berjongkok di pintu keluar dan mendengarkan lama sekali. Setelah memastikan bahwa leluhur dari tiga sekte telah pergi, dia memindahkan tubuh Raja Abadi. Ketika semuanya selesai, tubuh Raja Abadi kehabisan darah dan diperciki oleh Zhao Yun. Sayangnya, itu tidak berhasil. Senior, aku tersinggung. Zhao Yun menyingsingkan lengan bajunya, menggunakan tubuh Raja Abadi sebagai senjata, dan menghancurkannya ke arah batasan. Meski suara gedorannya membosankan, namun tidak mudah digunakan. Perlu metode khusus. Zhao Yun berhenti dan duduk di sana sambil bergumam. Tebakan ini sangat bisa diandalkan dan harus dikombinasikan dengan formula ajaib untuk membuka segelnya. Dia memindahkan banyak gulungan rahasia dari dunia abadi, yang semuanya tersapu dari Raja Abadi. Jika jaminannya tidak lengkap, ada cara untuk membuka pintu di volume rahasia ini. Di bawah sinar bulan, dia menjadi murid yang baik dan bersemangat untuk belajar. Dia memegang volume rahasia satu demi satu dan membacanya dengan serius. Jika dia masih tidak dapat menemukan cara untuk membuka pintu, dia harus menggunakan metode bodoh. Cara bodohnya adalah dengan memicu guntur. Dia telah bangun dan siap untuk menghabisinya selama 10 atau 8 tahun, dan dia tidak akan berhenti sejenak pun. Dia tidak akan mengambil jalan ini kecuali dia harus melakukannya, karena kedengarannya sangat melelahkan. Saat dia melihatnya, itu 3-5 hari. Bolak-balik, dia membaca ribuan jilid rahasia. Sangat disesalkan, tidak ada ide. Pada hari ke-6, saya melihat matanya berbinar. Teknik boneka abadi. Ini adalah gulungan rahasia yang dia pegang di tangannya. Sesuai dengan namanya, ini adalah berkas tentang wayang. Terdapat pengenalan tentang wayang, pemurnian wayang dan cara-cara pengendalian wayang, serta banyak penjelasan di dalamnya. Ya, rahasia sekali. Zhao Yun menjilat jari-jarinya dengan lidahnya, membalik-balik halamannya, dan melihatnya dengan serius. Selama periode ini, dia juga melihat mayat Raja Abadi. Dia sepertinya punya satu untuk menghaluskan tubuh boneka. Selama periode ini, dia juga melihat dunia abadi. Sepertinya dia bisa mengumpulkan bahan untuk menyempurnakan boneka tersebut. Ini sangat baik. Tuan Zhao tersenyum, yang membuatnya bahagia. Jika Anda tidak dapat menemukan cara untuk membuka pintu, buka paksa kuncinya. Yang disebut pengambilan kunci adalah menggunakan boneka tingkat Raja Abadi untuk membuka segelnya. Itu benar, dia ingin menjadikan Raja Abadi menjadi boneka. Meskipun Raja Abadi sudah mati, tubuh fisiknya masih ada. Setelah dijadikan boneka, bahkan jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan tempur puncak Raja Abadi, seharusnya tidak sulit untuk membuka segelnya pedang dan menarik guntur selama 10 tahun. Lakukan saja. Dia juga memindahkan tubuh Raja Abadi dan menggunakan kekuatan abadi untuk membersihkan kotoran. Kemudian, banyak bahan untuk pemurnian wayang dipindahkan. Pemurnian boneka mirip dengan alkimia dan pemurnian senjata. Kebetulan sekali, dia memiliki semua ini. Senior, aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi aku tidak bisa terjebak di sini selamanya. Jika aku bisa keluar, aku akan membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Berbicara satu demi satu, dia berbicara tanpa henti, berbicara dengan baik, dan tangan serta kakinya halus. Dia mengorbankan guntur abadi dan api Ibel Huntian, mengurung mayat Raja Abadi, dan meredamnya sebelum kematian. Raja Abadi telah dikuburkan, jadi dia tidak tahu sakitnya. Namun tempering diperlukan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Tuan Zhao melakukan pekerjaannya dengan sangat profesional dan berlatih selama 8 hari. Seharusnya dilakukan seperti ini. Zhao Yun memegang gulungan rahasia teknik boneka abadi di satu tangan dan memercikkan sebotol air peri hitam ke mayat Raja Abadi diperkuat ketika menyatu dengan urat-uratnya. Dia mengkalsinasinya dengan api abadi. Semua air peri hitam telah dimurnikan. Saat ini, ada kilatan cahaya hitam di tubuh Raja Abadi. Lalu ada pohon anggur merah menyala, dengan energi naga. Dia mengambilnya dari pohon naga sejati, dan itu juga dimurnikan ke dalam tubuh Raja Abadi, menyatu dengan meridiannya, dan diberkati dengan gumpalan nafas naga. Ini baru permulaan. Zhao Yun berlatih sambil belajar. Ada ribuan jenis material yang dia keluarkan, termasuk besi hitam, emas peri, dan kristal surgawi. Ada berbagai macam material,
satu demi satu, disempurnakan secara metodis, dan item lainnya akan menggantikan material yang hilang. Senior seharusnya tidak keberatan mengubah penampilanmu. Zhao Yun menemukan topeng hitam dan menutupi wajah Raja Abadi. Topeng ini luar biasa, memiliki kemampuan menyerupai kulit manusia, dan bahkan lebih misterius lagi. Topeng ini terbuat dari besi peri khusus, tidak hanya keras tetapi juga sangat fleksibel kekuatan. Topengnya disempurnakan. Fitur wajah Raja Abadi telah berubah total, dan ekspresinya cukup dingin dan tegas. Saat ini, jika Anda mencari pelanggan tetap untuk mengidentifikasinya, dia tidak akan dapat mengenalinya. Aku akan mengubah gaya rambutmu, dan sebagian besar senior tidak akan keberatan. Zhao Yun penuh perhatian, mengubah penampilannya sebagai Raja Abadi, dan fokus pada warna rambutnya. Raja Abadi awalnya memiliki rambut putih, tetapi dia menggunakan bahan abadi khusus untuk membuatnya menjadi hitam. Saya di sini untuk membantu. Xian Lei mengajukan diri dan melompat ke depan dan bergegas ke tubuh Raja Abadi. Guntur dan kilat kemudian terkoyak, memberikan tubuh Raja Abadi kekuatan guntur yang menakutkan. Setengah bulan berlalu dengan tenang. Zhao Yun juga sibuk lebih dari setengah bulan. Ribuan bahan. Semuanya telah dimurnikan menjadi mayat Raja Abadi. Melihatnya sekarang, Raja Abadi telah banyak berubah. Dia tidak lagi memiliki rambut dan janggut putih, dan dia tidak lagi abadi. Sekilas, dia tampak seperti seorang pembunuh. Raja Abadi sudah mati, namun tekanan dari Raja Abadi masih ada. Aku akan meminjamkanmu sebagian dari roh jahatku, kata Zhao Yun, dengan semua energi jahat dari dunia manusia yang berusia berabad-abad terlihat. Dia menggunakan metode pemurnian boneka untuk memasukkan roh jahat ke dalam tubuh Raja Abadi, mengurungmu dengan api peri, dan memurnikannya ke dalam mayatnya. Roh jahat meningkatkan kekuatan tempurnya, dan lebih sering bisa menggertak orang, jadi sedikit diperlukan. Setelah roh jahat, ada bubuk batu. Batu dari Sifang, bubuk batu giling. Dia mengambil karung dan juga mengintegrasikannya ke dalam tubuh Raja Abadi. Bubuk batu ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dan mencegah orang luar mengintip. Ini disiapkan khusus untukmu. Zhao Yun menjentikkan tangannya dan mengeluarkan sepotong baju besi hitam. Ini adalah sepasang baju besi misterius, yang memiliki kemampuannya sendiri untuk melawan kerusakan. Itu juga digunakan sebagai bahan pembuatan boneka, dimurnikan secara paksa, dan disembunyikan di dalam tubuh Raja Abadi. Kemampuan armor misterius akan memiliki serangan baliknya sendiri. Suara mendesing. Zhao Yun menjentikkan lengan bajunya. Jubah piton hitam menyelimuti Raja Abadi. Langkah terakhir. Dia kemudian mengukir merek itu ke tubuh Raja Abadi. Pada saat inilah juga muncul tanda api di antara alis Raja Abadi, yang tampak hidup dan terbakar dengan api yang aneh, tetapi yang terungkap adalah rasa dingin yang sedingin es. Bangun! Zhao Yun memarahi dengan ringan. Memesan. Orang-orang bergerak. Raja Abadi, yang sedang berbaring di atas platform batu, tiba-tiba berdiri dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Dia membuka matanya, tetapi matanya kosong, dan ekspresinya kusam, tanpa emosi manusia, sedingin es, dengan aura jahat dunia yang menakutkan, kekuatan guntur dan tekanan yang melekat pada yang abadi. Raja, seperti dewa pembunuh. Sebagai pemurni, Zhao Yun merasa sangat takut dengan potensinya. Boneka itu sudah jadi. Boneka tingkat Raja Abadi yang asli. Dia berdiri seperti monumen, berat dan lurus. Di bawah bulan. Zhao Yun membawa teko anggur dan mengelilingi Raja Abadi. Kadang-kadang dia mengulurkan tangannya untuk mencubit Raja Abadi dan kemudian mengetuknya dengan santai. Sangat kuat. Xian Lei dan Long Yuan juga tergantung di udara, melihat sekeliling. Boneka tingkat Raja Abadi memiliki aura dan kekuatan yang cukup besar bahkan saat berdiri diam. Pukulan. Zhao Yun melangkah mundur dan menunjuk ke pegunungan di kejauhan. Atas perintah tersebut, Raja Abadi tiba-tiba melangkah maju dan meninju dari udara. Ledakan. Dengan suara gemuruh, gunung-gunung yang menjulang tinggi itu tiba-tiba runtuh. Zhao Yun diam-diam menelan ludah saat dia melihat, bukan karena runtuhnya gunung, tetapi karena kekuatan tinju Raja Abadi, bahkan jika itu adalah serangan fisik, itu tidak tertandingi dan dapat menghajarnya menjadi abu dengan satu pukulan. Tidak buruk. Zhao Yun melangkah maju lagi dan menepuk bahu Raja Abadi. Boneka tingkat Raja Abadi ini memang tidak palsu, dan tidak sia-sia dia telah bekerja keras selama setengah bulan. Untuk ini, dia juga mengkonsumsi banyak bahan abadi. Sungguh melegakan melihat Raja Abadi begitu mendominasi. Siapapun namamu, aku akan memanggilmu Hao Tian mulai sekarang. Tuan Zhao tersenyum, nama itu terdengar mendominasi, bukan? Ajak boneka ini jalan-jalan dan lihat siapa yang berani mengalahkannya. Ikuti aku. Zhao Yun melempar botol anggur, berbalik dan langsung menuju pintu keluar. Raja Abadi seperti pengikut kecil, mengikuti di belakangnya. Ketika berbicara tentang dunia di pintu keluar, Zhao Yun yakin. Dia tidak bisa membuka segel orang pembawa sial ini,
tapi itu tidak berarti boneka tingkat Raja Abadi tidak bisa dibuka. Jika tidak bisa dibuka, itu akan terbuka setelah 2 pukulan lagi. Itu dia, bidik dan pukul aku. Zhao Yun menunjuk ke satu sisi dan kemudian menyelinap ke satu sisi. Begitu dia mundur, Hao Tian melangkah maju dan meninjunya. Pound, atau suara benturan logam. Pukulan boneka tingkat Raja Abadi gagal menembus segel. Cek cek cek, Zhao Yun menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Bear, luar biasa. Raja Abadi Hao Tian sungguh luar biasa. Semua orang dikuburkan. Segel untuk keluar masih kuat. Potong untukku. Zhao Yun mengeluarkan pedang Raja Abadi dan memasukkannya ke tangan Hao Tian. Boneka Raja Abadi membawa pedang Raja Abadi, dan dia terlihat mendominasi hanya dengan melihatnya. Berdengung. Pedangnya cukup menakutkan. Jika segelnya tidak lagi kuat, dia akan membukanya dengan satu pukulan pedangnya. Saya merasa sangat lega. Zhao Yun mengatakan sesuatu yang mendalam, dan dia masih menjadi boneka Raja Abadi. Tanpa penghalang segel, dia memimpin Hao Tian keluar dari dunia kecil selangkah demi selangkah. Setelah terjebak di sini selama beberapa bulan, dia akhirnya keluar. Meskipun dunia kecil itu sepi, udara di luar tampak lebih segar. Perjalanan ini tidak sia-sia. Nasib lain yang menentang surga. Tinggalkan ini untuk urusan rumah tangga. Zhao Yun berubah menjadi 2 klon dan menempatkannya di dunia kecil. Sebelum pergi, dia juga menambahkan beberapa batasan pada pintu masuk ke dunia kecil. Jika ada yang datang berkunjung lagi, dia akan tertipu oleh klon tersebut. Fakta bahwa Raja Abadi telah dikuburkan tidak boleh diketahui orang luar. Mari kita bicara tentang dunia kecil ini. Apa gunanya jika dia menyimpannya? Dia harus pergi cepat atau lambat, jadi yang terbaik adalah menyerahkannya kepada teman lama. Dia bisa masuk dan berlindung ketika dia menghadapi krisis. Tidak banyak orang yang berani masuk ke gua pelatihan Raja Abadi. Hao Tian adalah semacam pencegahan. Hilang. Zhao Yun naik ke langit dalam satu langkah dan langsung menuju ke kota Bafang. Adapun Hao Tian, dia dipanggil ke dunia abadi. Dengan orang yang bertanggung jawab ini, dia memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Selama dia tidak bertemu dengan Raja Abadi dan Raja Kuasi Abadi, tidak akan ada masalah serius. Bahkan di puncak Taiksu, boneka Raja Abadi dapat menahan adegan itu. Berbicara tentang puncak Taiksu, kami benar-benar bertemu dengan puncak Taiksu. Begitu Zhao Yun keluar dari pegunungan, dia bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah perak. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa orang ini bukanlah burung yang baik. Ada energi jahat berwarna darah yang melayang di sekelilingnya. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda dapat mendengar tangisan bayi darinya. Yaitu ratapan si kecil yang kesal roh. Seperti yang diharapkan. Orang ini menggunakan jiwa bayi untuk berlatih. Darah yang murni. Pria tua berjubah perak itu menjilat lidah merahnya dan tersenyum tegas pada Zhao Yun. Matanya berwarna merah darah, yang pada dasarnya adalah warna saat dia biasanya mempraktikkan teknik jahat. Serahkan harta karun itu dan aku akan membiarkanmu mati dengan lebih bahagia. Jika tidak, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia berada di puncak Taiksu, tetapi dia berbicara dengan arogan. Sama seperti yang satu ini, nampaknya dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan istilah bandit. Tidak, Zhao Yun menggelengkan kepalanya, tampak tidak berbahaya. Di masa lalu, dia akan berbalik dan lari. Hari ini, cahaya bulan cukup indah, sangat cocok untuk menghabisi orang dan menjual barang. Adapun siapa yang menghabisi siapa? Adapun siapa yang merampok siapa? Maka itu tergantung jalan masing-masing orang. Kesempatan langka. Malam ini, saya akan menggunakan puncak Taiksu untuk menguji kekuatan tempur Hao Tian. Setelah mencobanya, dia menemukan cara untuk menghabisi negara bagian Taiksu ini. Mencari kematian. Orang tua berjubah perak itu tersenyum galak dan mengulurkan tangan besarnya dari udara. Zhao Yun tidak bergerak, tetapi Hao Tian menyerang secara langsung, menghabisi tangan besar itu dengan satu pukulan. Pria tua berjubah perak itu juga ditendang mundur oleh ledakan itu boneka tingkat raja. Berdengung. Untuk sesaat yang mengejutkan, Hao Tian datang untuk menghabisinya lagi, dan dia memukul dengan pedang Raja Abadi di tangannya. Pedang Raja Abadi itu berat dan jatuh ke tangan Hao Tian, dan kekuatan pedangnya yang tak tertandingi bangkit kembali. Ekspresi lelaki tua berjubah perak itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mengorbankan senjata hidupnya. Itu adalah cermin peri berwarna darah, mekar dengan cahaya aneh, tergantung di atas kepalanya, menghidupkan kembali kekuatan suci untuk memblokir serangan Raja Abadi, wayang. Pound, klik, suara ini terdengar satu demi satu. Senjata sihir tingkat Taiksu tidak terlalu mengesankan, dan meledak dengan retakan setelah terkena pedang Hao Tian. Sebagai tuannya, lelaki tua berjubah perak itu mendengus dan terhuyung, ekspresinya semakin terkejut. Dia hanyalah boneka Raja Abadi, tapi dia sebenarnya membawa pedang Raja Abadi, yang bahkan tidak bisa memegang senjatanya sendiri. Ledakan, Hao Tian secepat kilat dan menyerang lagi. Orang tua berjubah perak itu mendengus dingin,
menghindari bahaya berulang kali. Tangkap pencurinya dulu. Tangkap rajanya dulu. Orang ini tidak bodoh. Dia menghindari serangan Hao Tian dan langsung menuju ke Zhao Yun. Sebelum yang lain bisa menghabisi mereka, mereka melihat kilatan cahaya di antara alis mereka, dan pedang Yuan Shen ditebas. Selama operatornya terbunuh, boneka Raja Abadi akan merugikan diri sendiri. Boneka Raja Abadi, kamu tak terkalahkan. Zeng, pedang Taiksu Yuan Shen sangat kuat dalam menghancurkan segalanya. Zhao Yun tidak mau berdiri di sana dan dipukuli, jadi dia berbalik dan melarikan diri ke dunia abadi. Di mana orangnya? Orang tua berjubah perak itu tertegun sejenak. Orang hidup yang begitu besar, katakan saja tidak dan menghilang. Zeng, Zhao Yun menghilang, tapi Hao Tian masih di sana. Dia menghantam langit dengan pedang lain, lebih mendominasi dari pedang sebelumnya. Engah, orang tua berjubah perak itu tertangkap basah dan lengannya dicabut di tempat. Ketika dia berdiri teguh, boneka Raja Abadi juga menghilang dan tidak terlihat lagi. Orang tua berjubah perak itu semakin bingung. Jelas sekali, Zhao Yun membawa Hao Tian ke dunia abadi. Jika ingin menghadapi puncak Taiksu, Anda harus melakukan serangan mendadak. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Mata lelaki tua berjubah perak itu sensitif dan tidak yakin, dan dia berbalik dan lari. Pada saat ini, Tuan Zhao keluar dari dunia abadi. Dia mengeluarkan mata abadi dan langsung mencapai lelaki tua berjubah perak itu. Tapi dia tidak menyerang. Dengan kekuatan bertarung Xuanxiannya yang kecil, dia tidak bisa menembus pertahanan Taiksu. Meskipun dia tidak bisa memecahkannya, Hao Tian dari tingkat Raja Abadi bisa memecahkannya, dan mata abadi ini dimaksudkan untuk mengirim Hao Tian ke lelaki tua berjubah perak. Untuk apa yang disebut pembunuhan terakhir, Hao Tian akan melakukannya untuknya. Menyelesaikan. Instan, orang tua berjubah perak itu lengah. Apa yang terjadi selanjutnya yang membuatnya semakin lengah? Hao Tian, boneka Raja Abadi, telah berjuang untuk keluar dari dunia abadi dan telah mencapai lelaki tua berjubah perak. Dia masih membawa pedang Raja Abadi, dan kekuatan pedang yang tak tertandingi dihidupkan kembali, membuat tubuh aslinya menyengat. Engah, darah tiba-tiba muncul. Kepala lelaki tua berjubah perak itu terpotong oleh pedang Hao Tian, dan jiwanya juga hancur. Ia meninggal dalam keadaan tertekan. Ia telah membayangkan banyak cara untuk mati, namun ia tidak pernah menyangka akan dibunuh oleh boneka Raja Abadi. Pepatah lama memang benar adanya basah. Jika Anda gagal merampok seseorang, Anda akan hancur. Kemana harus lari? Orang tua berjubah perak itu dikuburkan, tapi senjata hidupnya ingin melarikan diri. Zhao Yun mengorbankan segel Hao Tian dan menghancurkan cermin peri ke dalam kehampaan. Berdengung, cermin peri cukup spiritual dan bahkan ingin melarikan diri. Hao Tian datang dengan pedangnya dan langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. Jangan bergerak, aku akan melakukannya. Pencuri Long Yuan menyadari bahwa dia menyapu pecahan senjata ajaib Taiksu. Zhao Yun mengumpulkan tubuh lelaki tua berjubah perak itu dan mengambilnya dengan kepalanya. Tubuhnya tidak buruk, dan itu akan menjadi pilihan yang baik untuk memurnikannya menjadi boneka. Lihat, lebih baik menghasilkan uang lebih cepat dengan merampok. Semua koleksi di alam Taiksu menjadi pialanya. 5 hari kemudian, Zhao Yun muncul di luar istana Tianjue. Ini sama sekali bukan sekte besar, tetapi latar belakangnya luar biasa. Dilihat dari kejauhan, gunung abadi istana Tianjue sungguh megah dan megah. Tersembunyi di balik awan dan kabut, banyak istana terapung yang terlihat, dan ada juga fenomena aneh yang berkembang di dalamnya. Hanya gaya ini, tidak lemah sama sekali terhadap istana api suci. Kali ini, dia tidak berusaha menyembunyikan identitas aslinya. Karena dia tidak sengaja menutupinya, semua orang tertegun sejenak. Bukankah anak ini dimakamkan di reruntuhan Tiandong? Bagaimana kamu masih hidup? Kamu masih hidup selama kamu masih hidup, dan kamu masih datang ke istana Tianjue secara terang-terangan, apakah kamu tidak takut disetubuhi? Teman kecilku ada di sini, tapi aku tidak diterima dari jauh. Sekelompok orang tua keluar dari Tianjue Hall, dan pemimpinnya tidak lain adalah Patriark Tianjue. Status Zhao Zilong saat ini tidak biasa, dia mewakili Raja Abadi Hao Tian. Ini, semua orang bingung setelah mendengar ini. Apakah ini masih istana Tianjue yang arogan dan mendominasi? Menghadapi musuhnya Zhao Zilong, dia sangat sopan tanpa langsung bertarung. Bahkan jika Zhao Zilong memiliki tuan yang sangat misterius, dia tidak dapat menakuti Anda istana Tianjue seperti ini. Sesuatu telah terjadi. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sambil berbicara, leluhur Tianjue telah tiba. Meskipun dia tidak bahagia, dia sopan. Kebenarannya masih sama, Zhao Zilong tidak menakutkan, Raja Abadi itu menakutkan. Senior Hao Tian tidak datang. Patriark Tianjue bertanya ragu-ragu. Ini dia datang. Zhao Yun menjawab dengan santai dan mengaktifkan mode curang lagi. Itu adalah level Raja Abadi.
Jika Mo berusaha cukup keras untuk menyembunyikannya, dia tidak akan dapat menemukannya di alam Taiksu. Justru karena kepastian inilah dia berani menipu seperti ini. Jika dia punya nyali, dia akan menemukannya. Jika dia tidak bisa menemukannya, dia harus sopan. Dia membuat Raja Abadi tidak senang, dia akan marah. Jangan katakan itu. Tian Juedian sangat ketakutan. Raja Abadi pasti ada di sini. Dia hanya tidak muncul. Senior Hao Tian, Istana Tianjue telah menyiapkan jamuan makan, dan saya harap Anda dapat menunjukkan rasa hormat Anda, kata leluhur Tianjue, dan saat dia berbicara, dia menundukkan tangannya pada ketiadaan, ekspresinya sangat tulus. Hao Tian, senior, semuanya mengangkat alis lagi. Tidak banyak orang yang bisa disebut senior oleh Patriark Tianjue. Ditambah dengan kata Hao Tian, mungkinkah dia adalah Raja Abadi Hao Tian yang telah bersembunyi di dunia selama bertahun-tahun? Kanan, itu pasti dia, itu saja. Terlalu banyak senior yang menunjukkan pengertian mereka. Pantas saja Zhao Zilong berani datang ke sini untuk jalan-jalan. Tidak heran Istana Tianjue begitu sopan kepada Zhao Zilong. Ternyata itu karena Raja Abadi Hao Tian. Anak laki-laki itu memiliki hubungan dekat dengan Raja Abadi Hao Tian. Kabar ini cukup mengejutkan. Mereka hanya tahu bahwa Zhao Zilong memiliki tuan yang misterius. Dia tidak tahu bahwa anak laki-laki itu berhubungan dengan Raja Abadi. Tidak perlu minum. Paman, dia tidak suka kegembiraan. Zhao Yun menekan dengan kuat, masih bermain-main, dan dia mengatakannya dengan sopan. Terutama kata Tuan Paman, suaranya sangat kuat. Titik. Dia mengatakannya tidak hanya untuk telinga Istana Tianjue, tetapi juga untuk telinga dunia. Raja Abadi Hao Tian adalah paman keluargaku bersamaku di masa depan. Jika Anda menyinggung orang tuanya, Anda akan berjalan-jalan tanpa makanan. Beberapa kata tersebut cukup menakutkan, Istana Tianjue dapat mendengarnya dengan jelas, dan dunia juga dapat mendengarnya dengan jelas. Semua master telah pindah, dan hanya orang bodoh yang akan mencari kegembiraan. Seorang master misterius sudah cukup membuat orang pusing, apalagi penambahan Raja Abadi yang menyinggung garis keturunan ini. Beraninya kamu menutup mata saat tidur. Hehehe. Patriark Tianjue langsung tertawa. Dibandingkan dengan keagungan dan dinginnya masa lalu, saat ini, kemanapun Anda memandang, dia terlihat seperti orang tua yang ramah. Situasi lebih kuat daripada manusia. Tidak mungkin untuk tidak mengikuti kata hati Anda. Siapa yang membuat suasana di belakang panggung menjadi sulit? Bagaimana kita bisa mengungkapkan dendam kita antara kamu dan aku? Zhao Yun mengangkat telinganya. Hanya saja kita buta, ada banyak teman dan orang dewasa, jadi jangan menyimpan dendam apapun, kata leluhur Tianjue buru-buru. Ini seperti istana Tianjue-mu. Di mana aku bisa meletakkan wajah tuan dan pamanku? Zhao Yun berkata dengan dingin, tapi dia tahu bagaimana cara pindah ke belakang panggung. Dia tidak akan pernah meninggalkan tuan atau pamannya selama 2 kalimat menakuti orang ketika dia pindah. Apa yang kamu inginkan, teman kecil? Patriark Tianjue tertawa datar. Saya tidak memikirkannya. Akhir-akhir ini uang agak terbatas. Zhao Yun berkata dengan penuh arti. Meskipun Patriark Tianjue marah setelah mendengar kata-kata ini, dia merasa sedikit lega di hatinya. Selama bisa diselesaikan dengan uang, itu akan mudah ditangani. Berapa yang kamu inginkan, teman kecil? Bisik Patriark Tianjue. Aku akan memberimu sebanyak nilai wajah tuan dan pamanku. Zhao Yun mengangkat bahu. Hal ini dikatakan dengan baik. Arti dari pernyataan ini juga jelas. Jika Anda memberi saya lebih sedikit, saya tidak akan bahagia. Jika kamu memberiku lebih sedikit, tuanku akan memarahimu. Jika kamu memberiku lebih sedikit, pamanku akan menjadi gila karena alkohol. Maksudku, itu terserah kamu. Apakah ini pemerasan terbuka? Para penonton terbatuk. Kamu tidak perlu memberikannya. Banyak senior berkumpul sambil mengelus jenggot mereka. Jika Raja Abadi Hao Tian marah, itu bukan masalah uang. Titik. Semua kerabat dan teman harus datang dan berpesta. Jadi, depresi untuk keberuntungan. Akankah Istana Tianjue tidak memahami hal ini? Sekarang setelah Anda mengerti, bukankah Anda harus membayarnya? Beberapa hadiah kecil tidak sopan. Leluhur Tianjue mengambil tas penyimpanan, meskipun dia tersenyum meminta maaf, wajahnya penuh kesakitan. Mereka tidak tahu apakah Raja Abadi Gao bahagia atau tidak, tetapi orang ini tidak boleh menyentuh alisnya. Siapa yang tahan jika mereka kembali ke surga dan berbicara buruk tentang mereka? Ya, Zhao Yun menerimanya dengan santai tanpa bersikap sopan. Melihat ke dalam, dia melihat segunung batu abadi, serta senjata, ramuan, dan bahan-bahan abadi. Bahkan dia cukup terkejut karena Istana Tianjue begitu murah hati, jauh melampaui dugaannya. Untuk menyelesaikan dendam tersebut, Istana Tianjue juga menghabiskan banyak uang. Semua orang melihatnya dengan mata bulat, bertanya-tanya berapa banyak uang yang ada di dalam tas penyimpanan. Tapi melihat sikap Zhao Zilong, seharusnya ada banyak,
dan dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa dia. Paman, saya telah memurnikan tungku pil baru-baru ini, tetapi masih ada satu hal yang hilang. Zhao Yun berkata dengan tenang. Teman kecilku, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Leluhur Tianjue terkekeh, masih sopan. Bunga kenangan. Semua tetua di istana Tianjue mengerutkan kening setelah mendengar ini, seolah-olah mereka belum pernah mendengarnya. Sejujurnya, Zhao Yun belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan dia selalu merasa bahwa Raja Abadi Hao Tian membodohinya. Namun, memang ada catatan materi abadi ini dalam gulungan rahasia yang dia temukan di dunia kecil, yang membuktikan hal itu memang ada. Tuan, saya tidak menginginkannya dengan sia-sia. Zhao Yun menjentikkan tangannya dan mengambil gulungan rahasia bunga memori. Jelas sekali, kami ingin istana Tianjue membantu kami menemukannya. Ada kekuatan dalam jumlah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencarinya, kata Patriark Tianjue. Paman, harap tunggu kabar baik. Zhao Yun meninggalkan pesan dan berbalik untuk pergi. Teman kecil, dendam antara kamu dan aku. Mudah untuk dibicarakan. Zhao Yun tidak mengatakan banyak omong kosong, hanya dua kata ini. Jangan terlalu kejam. Jika Anda membuat marah istana Tianjue, jika Anda pergi ke mereka untuk mencari Raja Abadi lainnya untuk menengahi, maka beberapa hal mungkin akan terungkap. Zhao Yun pergi. Tianjue Dian akhirnya menghela nafas lega. Namun, semua orang, termasuk Patriark Tianjue, merasa seolah-olah mereka telah memakan beban, dan hati mereka dipenuhi dengan kepanikan. Itu karena mereka telah salah menilai sifat Raja Abadi Hao Tian, menentang garis keturunan tidak menelan garis keturunan Zhao Zilong, tidak hanya tidak melahapnya, tetapi juga mengangkat separuh langit untuk orang itu. Operasi ini tidak masalah, tapi akan menyakitkan bagi mereka. Untuk menyelesaikan dendam, istana Tianjue miliknya melakukan pertumpahan darah. Kehilangan uang dan hilangkan bencana. Mereka tidak mampu menyinggung Raja Abadi. Ikuti saya. Para penonton juga pergi dan diam-diam mengikuti Tuan Zhao. Setelah memeras suara di istana Tianjue, orang itu pasti akan pergi ke rumah kedua. Misalnya saja kuil api kudus. Tunggu, tak satu pun dari kekuatan yang berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhannya di reruntuhan, atau memiliki dendam terhadap Zhao Zilong, dapat melarikan diri. Bahkan istana Tianjue, yang memiliki fondasi yang kuat, pun terintimidasi. Seperti yang mereka harapkan, ketika Tuan Zhao Up kembali, dia sudah berada di garis warisan lain. Sama seperti istana Tianjue, leluhur dari silsilah ini dan semua tetua tertinggi menyambutnya secara pribadi. Semua orang bersikap sopan dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Insiden istana Tianjue sudah cukup untuk membuktikan kartu truf Zhao Zilong. Uang agak terbatas akhir-akhir ini. Zhao Yun bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun dalam pidato pembukaannya, jadi dia hanya membuka mulutnya dan mengatakan ini. Dia sangat sibuk dan ada banyak kekuatan yang harus dikunjungi. Biaya perlindungan harus dikumpulkan satu per satu. Menjadi lebih santai, baik untuk semua orang. Hadiah kecil saja tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormat. Nenek moyang dari silsilah ini tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah besar. Ada bunga kenangan. Zhao Yun dengan sopan mengambil tas penyimpanannya. Hadiah yang diberikan oleh garis keturunan ini tidaklah kecil dan melebihi ekspektasinya. Belum pernah mendengarnya. Semua orang kuat menggelengkan kepala secara kolektif. Ini adalah pola bunga kenangan. Saya bersusah payah menemukannya. Guru, saya tidak menginginkannya dengan sia-sia. Zhao Yun mengambil gulungan rahasia itu lagi kalimat Tuan digunakan lagi untuk menakut-nakuti orang. Saya akan melakukan yang terbaik. Sampai nanti. Zhao Yun melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Namun ketika dia mengatakan ini, orang-orang terkejut. Sampai jumpa. Apakah kamu masih di sini? Saya selalu merasa dia sedang mengumpulkan uang perlindungan. Semua penonton menggosok dagu mereka, menggambarkan tindakan Zhao Yun dengan jelas. Ini benar. Sekarang Tuan Zhao, bukankah dia hanya mengumpulkan uang perlindungan satu per satu? Jarang sekali bisa meminjam nama Raja Abadi dan menghasilkan banyak uang dengan melakukan itu sebelum dia meninggal. Uang agak terbatas akhir-akhir ini. Pada hari ini, Zhao Yun mengunjungi lebih dari selusin pasukan di sepanjang jalan. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu, orang ini langsung ke pokok permasalahan ketika dia membuka mulut. Membebankan biaya perlindungan, lebih cepat lebih baik. Tentu, ia tidak hanya mengumpulkan uang perlindungan, tapi juga mencari bunga kenangan. Sayangnya, setelah menanyakan sekian banyak kekuatan, masih belum ada kabar. Nama Raja Abadi Hao Tian baik untuknya. Anak itu sepertinya tidak punya rasa malu lagi. Masih ada penonton yang mengikuti Zhao Yun, menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka sepanjang jalan. Mereka mengira menghasilkan uang itu sangat sulit, tetapi pekerjaan ini jatuh ke tangan Zhao Zilong. Tampaknya sangat mudah. Dia tidak perlu melakukan apapun, cukup mengumpulkan uang satu per satu.
Terlebih lagi, semua kekuatan bekerja sama dengan sangat baik, dan mereka memeras uang sepanjang jalan. Jumlah harta benda yang diperoleh pasti tidak dapat diukur. Penyebab akan mendatangkan pahala tersendiri. Banyak sesepuh yang mengungkapkan kebenaran ini. Memikirkan kembali reruntuhan langit di masa lalu, betapa menyedihkannya ketika Zhao Zilong diburu. Sekarang setelah dia melakukannya, dia seharusnya berpikir bahwa hari ini akan terjadi seseorang diperbolehkan mengumpulkan uang perlindungan. Zhao Yun masih berjalan. Dia akan melanjutkan perjalanan ini sampai akhir. Tapi meski begitu, dia tetap ingin menyelamatkan mukanya, dan hanya menargetkan mereka yang memiliki dendam. Adapun kekuatan Ral dan mereka yang tidak mengejarnya, dia secara alami tidak akan menindas mereka. Biarkan alam mengambil jalannya. Dia menerima apapun yang diberikan kepadanya. Dia tidak akan menerimanya secara terbuka meskipun dia diberi lebih sedikit. Mereka yang berani memberi lebih sedikit harus memiliki dukungan yang kuat, atau berhubungan dengan orang-orang dengan kekuatan supernatural yang besar. Anda harus tahu bahwa Polaris bukan hanya Raja Abadi Haotian, tetapi juga banyak bos Raja Abadi tersembunyi lainnya, banyak di antaranya memiliki kekuatan yang kuat, semuanya dilindungi olehnya, salah satunya mungkin menimbulkan masalah. Jadi, terima saja segera setelah Anda mau. Hari ke-8, dia datang ke kuil api kudus lagi. Bahkan jika Istana Api Suci sadar diri, Zhao Yun tidak perlu berbicara. Sosok Wu Yang berkumpul di depan kuil, dan leluhur api suci dan ibel tua Gunung Hitam secara pribadi menyambut mereka. Senyuman seperti itu lebih jelek daripada menangis. Terutama ibel tua Gunung Hitam, ibel tidak hanya kehilangan budidayanya, dia juga kehilangan senjata sihir tingkat Raja Abadi. Mengambil uang, meninggalkan, Zhao Yun pergi secepat dia datang. Sebelum berangkat, dia membeli banyak batu di Sifang. Sebelum berangkat, dia melakukan perjalanan khusus ke Tiange untuk membeli informasi. Disayangkan, belum ada kabar tentang bunga kenangan di Tiange. Setelah mengunjungi Istana Tianjue dan memeras Istana Api Suci, bagaimana mungkin Tuan Zhao tidak pergi dan melihat Wei Shizong? Tuan Wei Shi dan leluhur Wei Shi juga sangat sopan wajahnya ketika dia tiba. Beberapa hari kemudian, Zhao Yundu sedang berkeliaran di sekitar biduk. Jika kamu menagih seperti ini, berapa biayanya? Bahkan jika kekuatan satu pihak adalah 1 juta. Itu pasti puluhan juta. Puluhan juta. Kamu meremehkan keagungan Raja Abadi Haotian. Titik. Ada banyak diskusi di dunia, dan saya selalu mendengar tentang nama Zhao Zilong. Dia sangat hebat. Dia secara terang-terangan mengumpulkan uang perlindungan banyak yang disebut hadiah kecil telah dikumpulkan. Begitu saja, orang itu masih berkeliaran. Saya tidak tahu hari apa ini. Zhao Yun kembali ke kota Bafang. Dia tidak menyembunyikan wujud aslinya, dia adalah pria besar. Dia datang dengan angkuh di waktu yang tepat di pagi hari, dan kota Bafang yang ramai menjadi berisik karena dia. Saat dia melihatnya memasuki rumah Ye, alisnya terangkat. Datang untuk mengumpulkan uang perlindungan. Dari sudut pandangku, ini lebih seperti kunjungan. Apakah ini berarti Zhao Zilong dan keluarga Ye masih berhubungan? Spekulasi. Para tetua dengan mata yang kejam semuanya mengelus jenggot mereka dengan kata-kata yang serius. Jelas sekali bahwa Zhao Zilong memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ye. Anda tidak boleh memprovokasi keluarga Ye. Ini adalah penghakiman dunia. Ini juga efek yang diinginkan Zhao Yun. Dia masuk tanpa menyamar. Ini tujuannya terutama agar dunia bisa melihatnya. Temanku, tolong. Keluarga Ye hari ini sangat hidup. Leluhur Ye, kepala keluarga Ye, dan semua tetua keluar. Mereka tidak menyangka Zhao Zilong akan datang ke keluarga Ye. Ini adalah leluhur muda tuan dan pamannya, konsekuensinya akan serius. Yelan dan aku adalah teman lama. Zhao Yun bertukar salam dengan tangannya, aktingnya asli. Kalimat ini sudah cukup dan bisa menjelaskan banyak hal. Tapi mendengar kata-kata ini, keluarga Ye terkejut. Yelan, keluarganya, berapa banyak hal yang masih disembunyikan dari mereka. Ada seorang guru misterius di depannya, dan sekarang dia adalah teman lama Zhao Zilong, suatu hal yang sangat baik. Ada hubungan ini. Mari kita lihat siapa yang berani menindas keluarga Ye. Aktor yang luar biasa, Jiang Wentian, Master Nantian, Master Huasian dan Master Hua semuanya masih di sana. Melihat adegan itu, mereka hanya bisa menghela nafas. Dia yang paling populer saat ini. Dua bintang kuno bolak-balik mengumpulkan biaya perlindungan satu sama lain. Bagaimana talenta legendaris bisa menjadi kaya seperti ini? Apakah kamu benar-benar memberikan mantel itu kepada Zhao Yun? Gumam Yu Huaxian. Tebakan ini bisa diandalkan. Jika hubungannya tidak terlalu kuat, Zhao Yun tidak akan berani gegabah. Setelah basa-basi, Zhao Yun menolak jamuan makan keluarga Ye dan pergi ke Xiao Zulin. Setelah kematiannya, keluarga Ye sangat bijaksana. Zhao Zilong mengumpulkan uang perlindungan di seluruh dunia akhir-akhir ini. Dia juga mencari bunga kenangan di seluruh dunia. Senior Yu Huaxian berkata bahwa hanya bunga memori yang bisa menyelamatkan orang.
Apakah ini benar? Akankah Yelan dan Zhao Zilong menjadi teman lama biasa? Di samping itu, apakah Raja Abadi Haotian juga ada di sini? Lalu apakah Yelan-nya terselamatkan? Saudaraku Ye, kamu baik-baik saja. Saat semua orang memikirkannya, banyak orang datang berkunjung. Tapi orang-orang dari keluarga bangsawan lain semuanya ada di sini dari nenek moyang. Zhao Zilong memasuki rumah keluarga Ye, jadi dia harus datang dan melihatnya. Sejujurnya, kondom sudah dekat. Lagi pula, di aliansi 8 keluarga besar, keluarga Ye memiliki hubungan dengan Raja Abadi, dan mereka juga bisa memanfaatkannya. Tidak perlu banyak, tapi jangan tinggalkan sekutu mereka, jangan biarkan keluarga Ye-mu menjadi pemimpin aliansi. Saudara Ye, kamu baik-baik saja. Tidak hanya nenek moyang keluarga bangsawan besar yang datang, tetapi juga banyak guru tersembunyi. Sebut saja kunjungan, itu tidak lebih dari cara untuk lebih dekat satu sama lain sehingga kita bisa lebih sering berpindah-pindah di masa depan. Tolong, keluarga Ye menghibur semua pendatang tanpa ragu-ragu. Di masa sulit, cara terbaik untuk tetap hangat adalah dengan tetap bersama. Di sini, Zhao Yun telah memasuki hutan bambu kecil. Setelah kejadian itu selesai, Jiang Wentian dan yang lainnya diusir. Bukankah itu memalukan? Tuan Nantian, Tuan Huaxian dan Tuan Huahua memandang Jiang Wentian lagi. Wajah Jiang Wentian tidak segelap biasanya. Sudah berapa kali hal ini terjadi? Sesekali, dia diusir oleh istrinya, dan Yu turun dan ditemukan jauh. Di dalam, Zhao Yun berdiri di depan tempat tidur Yelan dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia menanyakan semua kekuatan besar tetapi tidak dapat menemukan bunga memori. Yelan tidur dengan damai dan damai, hanya secara tidak sengaja memanggil nama Zhao Zilong dan Zhao Yun. Pada saat ini, ekspresinya menunjukkan rasa sakit. Senior Haotian benar-benar menyerahkan mantelnya padamu. Yu Huaxian bertanya. Berlalu, semuanya telah diserahkan kepadaku. Zhao Yun menarik napas dalam-dalam. Semuanya, nada suara Zhao Yun agak aneh, dan alis cantik Yu Huaxian sedikit terangkat. Ini masih pagi. Senior, tolong tonton pertunjukan besarnya. Mata Zhao Yunxian bersinar dengan cahaya misterius, dan sebuah gambar diproyeksikan. Apa yang ditampilkan dalam gambar tersebut adalah apa yang telah dilakukan Raja Abadi Haotian sebelumnya. Tentu, beberapa bagian jembatan mengalami skimming. Misalnya, Dewa Merek Bulan menghabisi Raja Abadi. Faktanya, dia belum pernah melihat pemandangan itu. Ini, Yu Huaxian melihatnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Baru kemudian dia menyadari arti dari segalanya. Raja Abadi sebenarnya ingin merebut tubuh Zhao Yun, dan tuannya sebenarnya dibunuh oleh Raja Abadi Haotian. Tidak heran tuannya mati dengan mata tertutup, kematiannya sia-sia. Zhao Yun tidak berkata apa-apa dan minum dengan tenang menggunakan botol anggur. Pembalikan yang mengejutkan ini adalah sesuatu yang bahkan dia masih belum puas, apalagi Yu Huaxian. Anda harus memberi orang waktu untuk bereaksi. Memang benar, Yu Huaxian membutuhkan waktu sejenak untuk bereaksi. Kognisi dan pandangan hidupnya telah sepenuhnya diubah. Itu adalah Raja Abadi. Itu adalah sahabat lama majikannya. Tapi lelaki tua yang disegani itu ternyata adalah lelaki jahat dengan wajah manusia dan hati binatang. Tuan, saya harap Anda memiliki roh di surga. Saya tidak tahu kapan saya melihat Yu Huaxian mengambil teko anggur dan menumpahkan sepotong anggur. Kebingungan, keterkejutan, nostalgia dan kerinduan di matanya berubah menjadi hawa dingin saat ini. Seorang guru untuk 1 hari. Seorang ayah seumur hidup. Ini adalah hutang darah. Orang jahat pada akhirnya akan dihukum. Berbicara tentang penjahat, dia tanpa sadar melirik ke samping lagi, menatap Zhao Yun dengan saksama. Itu adalah Raja Abadi yang asli. Upaya untuk merebut tubuh Xuanxian kecil sebenarnya gagal. Mengapa tidak dijelaskan dalam gambar? Seorang senior menyelamatkanku. Zhao Yun tersenyum. Yu Huaxian tidak mempercayainya, dan yakin Zhao Yun menyembunyikan sesuatu darinya. Dia tidak membahasnya secara mendalam, karena itu tidak penting lagi. Yang penting adalah Zhao Yun masih hidup untuk memeras uang perlindungan di mana-mana. Pikirkan tentang itu. Dia juga merasa lega. Jika itu dia akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Raja Abadi Haotian telah dimakamkan. Pria itu telah melakukan segala macam kejahatan dan menggunakan namanya untuk mendapatkan sejumlah properti, yang dia gunakan untuk biaya pengobatan. Dia pergi, meninggalkan hutan bambu ini kepada Zhao Yun dan Yelan. Mungkin pikirannya masih melayang, dan dia masih dalam kebingungan ketika keluar dari hutan bambu. Sebelum dia sempat bereaksi, Jiang Wentian telah menjemputnya dan langsung menuju ke loteng. Menurut Jiang Wentian, saya sangat marah hari ini dan perlu melampiaskan amarah saya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, wajah lama Nantian Zhen dan Huaxian benar-benar gelap. Itu tidak terlalu berbahaya tetapi sangat menghina.
Jika Anda melakukan ini di depan kami, jujurlah. Tidak bisakah ini berlangsung selama 3 hari 3 malam? Hua Lao Dao bergumam dan mengelus jenggotnya dengan penuh arti. Itu terlalu virtual. Jiang Wentian semakin kuat, dan bukan tidak mungkin untuk memiliki bayi lagi. Aku akan menyelamatkanmu. Zhao Yun terkadang terdengar bergumam di hutan. Dia mengorbankan asal-usulnya dan memurnikan tubuh Ye Lan berulang kali. Adapun ingatan Ye Lan, dia tidak berani menyentuhnya sama sekali, karena takut menimbulkan efek sebaliknya. Gulungan rahasia yang dikumpulkan oleh Raja Abadi Haotian juga menjelaskan bahwa itu melibatkan ingatan dan tidak boleh diganggu. Yang terbaik adalah meresepkan obat yang tepat. Obat ini adalah bunga ingatan bawa Ye Lan ke sana. Di bidang bintang lain, bahkan jika Anda mencari di seluruh dunia peri, Anda masih harus menemukan bunga kenangan. Saat itu sudah larut malam ketika dia keluar dari hutan bambu. Begitu mereka memasuki taman kecil, pembuat onar dan bayi hulu datang menyambut mereka. Adapun orang tua botak, sudah waktunya untuk pencerahan, dan saya masih dalam retret. Kamu benar-benar hebat. Kedua lelaki kecil itu mengelilingi Zhao Yun lagi, dan yang lainnya menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Saat ini, Zhao Zilong melakukan hal-hal yang mengejutkan, memungut biaya perlindungan di seluruh dunia. Orang yang melihatnya mendapat bagian. Harta ini untukmu. Zhao Yun melambaikan tangannya dan memberikan batang besi emas merah kepada pembuat onar. Itu terbuat dari besi peri khusus dan diukir dengan pola rahasia kuno, yang dapat meningkatkan kekuatan. Gunakan itu untuk membuat masalah, dan itu akan dihancurkan dengan satu tongkat. Hulua juga punya andil. Apa yang diberikan Zhao Yun kepadanya adalah pedang berkepala hantu, yang berkilau dengan cahaya keemasan dan terbuat dari besi peri. Suara mendengung pedang membuat jiwa bergetar. Dari segi level, itu tidak lebih lemah dari batang besi emas merah dari pembuat onar. Bagaimana kamu bisa begitu malu dengan hal ini? Keduanya tersenyum dan berkata bahwa mereka tidak sopan. Lihat, senang rasanya memiliki seseorang yang bisa berperan sebagai saudara. Larut malam, Zhao Yun duduk di bawah pohon tua dan bermeditasi untuk menstabilkan budidayanya. Selama periode ini, leluhur tua Ye dan kepala keluarga Ye datang dengan penuh harapan. Zhao Yun menghela nafas. Bahkan jika Raja Abadi mengambil tindakan, dia harus memiliki bunga memori. Dalam beberapa hari berikutnya, keluarga Ye sering dikunjungi, dan mereka semua datang dari tempat yang berbeda. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka bilang akan berkunjung, tapi nyatanya mereka dekat aliansi dan ingin saling berpelukan agar tetap hangat. Seperti biasanya, keluarga Ye tidak menolak siapapun yang datang. Ini juga yang ingin dilihat Zhao Yun. Bagaimanapun juga, dia akan pergi. Jika dia tidak dapat menemukan bunga memori, dia akan membawa Ye Lan bersamanya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada keluarganya. Dengan begitu banyak kekuatan yang bersekutu dan kekuatan Raja Abadi mengendalikannya seharusnya aman. Zhao Yun, yang sedang menyilangkan kaki dan memejamkan mata, tiba-tiba merasakan dengungan di dunia abadi. Setelah melihatnya, saya menyadari bahwa buah naga asli telah matang dan terdengar suara auman naga. Pasti rasanya enak. Zhao Yun melepasnya dengan santai, memegangnya di telapak tangannya dan melihatnya lagi dan lagi. Buah peri naga sejati berwarna merah menyala seluruhnya terbungkus dalam energi naga panas. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ada naga sejati yang tersembunyi di dalam buah jernih, dan auman naga itu seperti gumpalan suara Tao. Zhao Yun tidak sopan dan menelannya dalam satu tegukan. Belum lagi rasanya yang enak banget, lumer di mulut, dan sari buahnya ibarat lautan api, mengalir ke meridian utama, menutupi seluruh tubuh, termasuk jiwa. Mendapat banyak manfaat darinya. Semula, buah peri naga sejati hanya bisa ditelan oleh silsilah naga sejati. Ini sangat mirip dengan buah peri kirin, yang tidak berguna bagi orang lain. Tapi dia adalah tubuh abadi yang kekal. Asal-usul yang kekal mampu menyerap keajaiban langit dan bumi. Fakta juga membuktikan bahwa sari buah naga sejati benar-benar bermanfaat untuk asal-muasal yang kekal, dan hidup kembali, seperti lautan emas, kekuatan spiritual yang agung memenuhi tubuh Zhao Yun, dan ada juga seberkas cahaya yang menyinari malam, berubah menjadi fenomena misterius di langit. Kuno suara Tao terdengar seperti nada peri yang jauh. Wow, terlalu banyak orang yang memandang dan mengagumi kekuatan luar biasa dari darah abadi. Belum lagi, hanya dengan melihat penglihatan ini, itu tidak sebanding dengan darah biasa. Tidak heran bahkan Raja Abadi Haotian sangat menyukainya. Dengan bakat Zhao Zilong, kekurangannya adalah waktu. Prestasinya di tahun-tahun itu sama sekali tidak kalah dengan Raja Abadi Haotian. Dengan baik, di taman kecil, Zhao Yun terus bersenandung. Kebangkitan asal-usulnya menimbulkan kekuatan misterius dan besar. Tubuhnya sakit karena benturan, tulang dan meridiannya retak, dan retakan meledak di banyak tempat di tubuhnya, dengan darah emas meluap itu terpengaruh, dan kolektif itu hancur dalam sekejap.
Kakak ketiga, pengacau ingin melangkah maju. Jangan membuat masalah. Hulua menahannya. Dia tampaknya memiliki penglihatan yang lebih tinggi, dan dia dapat melihat bahwa Zhao Yun telah menghidupkan kembali darahnya, dan orang luar tidak dapat membantunya. Jika dia campur tangan sendiri, itu mungkin tidak membantunya, dan dia bahkan mungkin membuat Travo menjadi gila. Dia pernah mengalami hal ini sebelumnya. Dengan kata lain, beginilah cara dia datang. Saya pikir di masa lalu, dia adalah pohon giok dengan angin dan sosok yang kuat, tapi dia seperti anak laki-laki lagi. Dia masih tidak bisa berubah kembali. Itu semua karena perubahan garis keturunannya dan karena campur tangan seseorang, yang membuatnya sangat malu. Merusak. Tapi setelah mendengar sedikit omelan Zhao Yun, dia dengan kuat menghantam dunia nyata. Kekuatan yang dibangkitkan oleh pemulihan asal begitu kuat sehingga mampu menembus kemacetan dalam satu gerakan. Xuanxian tingkat ke-6. Kultivasi Zhao Yun telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sepertinya aku telah melihat kebangkitan Raja Abadi. Nanti Tianren berkata dengan tulus. Saya menghitung dengan jari saya bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi dewa. Tuan Huaxian tampaknya memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap Zhao Yun. Setelah 3 hari, penglihatan abadi menghilang. Zhao Yun akhirnya terbangun, tubuhnya utuh. Kebangkitan asal-usul adalah berkah yang luar biasa. Kekuatan garis keturunan bahkan lebih agung. Ada juga nirwana di dunia abadi. Ini lebih dari 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Semua seutuhnya. Ada banyak manfaatnya. Sangat kuat. Pengacau dan Hulua semakin dekat. Ada tubuh abadi yang abadi duduk di sini, merasa sangat tertekan. Itu adalah penindasan dari garis keturunan. Warisan harimau putih itu seperti Hulua, dan mereka tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar ini hanya darah. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan jika mereka bersama, mereka tidak akan cukup untuk mengalahkan Zhao Zilong. Malam, Zhao Yun meninggalkan rumah Ye sendirian. Dia menemukan pegunungan 100 mil jauhnya. Pegunungan penuh dengan energi spiritual. Ini tempat yang bagus untuk berlatih. Pencuri Zhao Yun menyadari bahwa dia telah berubah menjadi sejumlah besar klon, duduk di hutan atau melingkar di puncak gunung, menyerap semua kekuatan spiritual langit dan bumi, dan menanamkan semuanya ke dunia abadi untuk memberi makan peri, kebun buah-buahan di dunia abadi. Ini dia. Zhao Yun memilih puncak gunung dan ingin pindah ke dunia abadi. Wilayahnya rendah, jadi tentu saja dia tidak bisa memindahkannya. Hao Tian perlu melakukan pekerjaan teknis semacam ini. Boneka tingkat Raja Abadi, bahkan tanpa jiwanya, masih sangat kuat, memindahkan seluruh gunung ke dunia abadi, dengan ledakan dan guncangan yang keras, yang sangat mengejutkan Zhao Yun hingga dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Setelah memindahkan puncak gunung, Zhao Yun memperkenalkan beberapa sungai. Banyak juga tanaman yang ditanam di pegunungan, yang semuanya menghiasi dunia abadi. Sibuk, butuh waktu 3 hari penuh. Melihat dunia abadi sekarang, sudah banyak berubah. Ada gunung, sungai, banyak bunga, tumbuhan dan pepohonan, subur di langit, ada bintang ilusi yang bersinar terang. Jika diperhatikan dengan es asteriskama, Anda masih bisa melihat matahari dan bulan berganti silih berganti. Ini semua karena pemulihan asal-usulnya, dan ruang portabelnya secara bertahap berkembang menjadi dunia besar. Tidak buruk, Zhao Yun memasuki dunia abadi dan berdiri di puncak gunung, memandangi mahakaryanya. Ini baru permulaan, dia akan membangun dunia ini hingga ruangnya sempurna. Terlihat, dia baru saja lari ke rumah Ye. Selama periode ini, dia melihat ke belakang lebih dari sekali, selalu merasa ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, tetapi dia merasakannya lagi dan lagi, tetapi tidak ada seorang pun di sana, atau mungkin kultivasinya terlalu rendah untuk menyadarinya, dia. Perasaan ini tetap melekat pada saya selama beberapa hari setelah itu. Setelah sekian lama, tulang punggung saya masih terasa dingin. Seseorang pasti telah menyimpulkanmu secara diam-diam. Ini adalah tebakan yang diberikan oleh Yu Huaxian. Zhao Yun mengerutkan kening setelah mendengar ini ternyata sangat segar. Soal deduksi juga dijelaskan dalam buku surgawi Xuanmen, itu adalah metode yang misterius dan misterius, dapat disimpulkan berdasarkan tanggal lahir, nafas, dan nama. Mereka yang bisa melakukan cara ini secara ekstrim akan lebih baik daripada mencari jiwa. Sebagian besar peramal di dunia fana terkait dengan hal ini. Tentu, pengecualiannya adalah mereka yang menipu dan menipu. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang menyimpulkannya? Dia tidak tahu, begitu pula Yu Huaxian. Mereka yang mahir dalam seni deduksi semuanya adalah ahli kekuatan supernatural yang hebat, dan mereka mungkin adalah Raja Abadi sendirian apakah tujuannya baik atau buruk. Jika dia seperti Raja Abadi Hao Tian, menginginkan garis keturunan abadi yang abadi akan menjadi resep bencana. Di bawah bulan, Zhao Yun mengambil papan catur itu lagi dan bermain catur sendiri. Pengacau dan Hulua tercengang melihatnya. Para pelaku kejahatan benar-benar tidak mengambil jalan yang biasa dalam latihan mereka.
Jika mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk bermain catur, mereka dapat menemukan kita. Meskipun keterampilan caturnya buruk, itu lebih baik daripada dipermalukan oleh satu orang. Saya mendengar bahwa Anda sedang mencari bunga kenangan. Orang tua botak itu meletakkan tangannya di tangannya dan mendekati Zhao Yun. Dia baru saja keluar dari pengasingan hari ini dan mendapat peluang besar. Cari itu untuk menyelamatkan Yelan, kata Zhao Yun dan meletakkan bidak di papan catur. Untuk menemukan bunga memori, dia kehabisan waktu berkali-kali. Tidak ada yang bisa menakuti kekuatan besar untuk membantu menemukannya, tapi tidak ada kabar. Jika dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia hanya bisa membawa Yelan ke sana wilayah bintang lainnya. Aku tahu di mana di sana. Orang tua botak itu tersenyum misterius. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Yun tiba-tiba mengangkat matanya bersinar dengan cahaya panas. Ada satu di wilayah bintang Sura, kata lelaki tua botak itu. Benarkah atau tidak? Zhao Yun melirik orang ini ke samping, merasa bahwa lelaki tua botak itu mencoba menipunya agar pergi ke wilayah bintang Sura, yaitu, bekerja sama untuk menghajar orang gila itu. Dan itulah mengapa dia membuang godaan seperti itu. Kehidupan manusia dipertaruhkan, apakah kamu bercanda? Pria botak itu membalas tatapannya dengan menyipitkan mata. Saya percaya Anda, Tuan Zhao tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dia segera menyingkirkan papan catur itu dan membawa lelaki tua botak itu pergi. Benar-benar ada sekuntum bunga kenangan, jadi tak ada salahnya pergi ke sana. Melihat hal tersebut, Troublemaker dan Hulua pun menjadi energi. Sudah lama dibicarakan bahwa 3 orang akan menahan 1 orang hingga menimbulkan masalah. Namun, sebelum mereka meninggalkan taman kecil, mereka melihat ruangan itu terdistorsi, dan sesosok tubuh keluar dari sana. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Dia mengenakan pakaian peri putih dan keluar dari debu tampak seperti patung dari zaman yang jauh. Yang abadi, dengan gaya abadi dan tulang Tao, memiliki jenis Tao yang sepenuhnya alami. Raja Abadi, Zhao Yun berkata dalam hatinya. Ketiga lelaki tua botak itu juga gagal untuk berdiri teguh. Tekanan dari Raja Abadi terlalu kuat. Orang tua berambut putih itu terdiam dan hanya menatap Zhao Yun dengan sangat dingin hingga seluruh tubuhnya dipenuhi es. Saya tidak tahu mengapa senior datang ke sini larut malam. Zhao Yun bertanya. Bisakah kamu menghilangkan tekanannya dulu? Hulua menyeringai. Lihatlah orang tua botak dan pembuat onar, keadaan mereka tidak jauh lebih baik, mulut mereka berdarah setelah diremukkan. Saat itulah lelaki tua berambut putih itu bergerak. Dengan jentikan tangannya yang santai, mereka bertiga menghilang. Tepatnya, dia dibawa ke Zifu miliknya. Tingkat Raja Abadi. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kamu, Zhao Yun melangkah maju. Tapi lelaki tua berambut putih itu lebih cepat, dan cahaya peri membuatnya tertidur. Setelah selesai, mereka dimasukkan ke dalam Z-Mansion. Orang tua berambut putih itu tidak berkata apa-apa, lalu berbalik dan menghilang. Ketika Yu Huaxian dan yang lainnya tiba, taman kecil itu sudah kosong. Siapa kamu? Mengapa kamu menangkap kami? Teriak Hulua. Berisik, kata leluhur berambut putih ringan dan mengunci bayi Hulu dengan rantai hukum. Orang tua botak dan pembuat onar juga dikurung. Ketika Zhao Yun bangun, mereka bertiga telah diikat. Senior, setidaknya beri aku alasan untuk menangkap orang ini. Zhao Yunhuan memandang Zifu sebelum menatap Chang Miao. Ini adalah Raja Abadi yang menakutkan, lebih menakutkan dari Raja Abadi Hao Tian. Hao Tian adalah adik laki-lakiku, kata lelaki tua berambut putih itu dengan tenang. Apakah aku bilang kamu terlihat sangat familiar? Apakah kamu Raja Abadi Hao Yu? Raja Abadi Hao Yu. Hulua juga tercengang, bukankah kamu sudah meninggal 100 tahun yang lalu? Raja Abadi. Hao Tian adalah adik laki-lakimu, jadi kamu tidak boleh menangkap kami. Sementara itu, dia melirik Zhao Yun dan berkata, ini adalah keponakan Raja Abadi Hao Tian. Mereka bertiga berbicara satu sama lain, mengobrol tanpa henti. Hanya Zhao Yun yang diam saja. Hanya Zhao Yun yang tahu mengapa Raja Abadi Hao Yu menangkap mereka. Raja Abadi ini takut dia telah pergi ke dunia kecil Raja Abadi dan mungkin mengetahui bahwa Raja Abadi Hao Tian telah meninggal, jadi dia datang mencarinya, karena akhir-akhir ini, dialah yang menggunakan nama Raja Abadi Hao Tian, untuk menipu orang lain. Salah perhitungan. Zhao Yun mengerutkan kening. Raja Abadi Hao Tian sebenarnya memiliki kakak laki-laki, yang Yu Huaxian belum pernah dengar. Apakah kamu tahu mengapa aku menangkapmu? Raja Abadi Hao Yu berkata dengan dingin dan tenang, dan Zhao Yunlah yang bertanya. Zhao Yun tidak berkata apa-apa, selalu siap menggunakan Hao Tian untuk menyerang orang ini. Aku akan membuatmu berbicara dengan patuh. Raja Abadi Hao Yu memarahi dengan dingin, melindungi Z-Mansion, cahaya di mata lamanya sangat dalam. Itu benar, dia pernah ke dunia kecil Raja Abadi dan menyimpulkan apa yang terjadi di dunia kecil sebelumnya. Kakak juniornya ingin menangkap peri kecil itu,
tapi dia mati karena alasan yang tidak diketahui. Adegan itu kosong. Saya sudah menyimpulkannya berkali-kali, tapi belum bisa disimpulkan. Ketika Raja Abadi menyita tubuh Suan Abadi, mengapa adik laki-lakinya yang dikuburkan? Apakah ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di antara mereka? Jika Anda ingin mengetahui jawabannya, Anda harus menemukan Suan Xian Junior ini. Orang tua, kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimanapun juga, kami adalah kerabat dari adik laki-lakimu. Ada yang ingin kami katakan, mengapa kami diculik? Rumah ungu Raja Abadi Haoyu dipenuhi dengan teriakan dan teriakan. Meski bayi hulu dan pengacau bertubuh kecil, namun suara mereka tidak sekeras biasanya. Alasan utamanya adalah karena dalam hati mereka sedang marah. Mereka diculik di tengah malam dalam keadaan linglung bahkan tanpa memberikan alasan. Dibandingkan dengan mereka, orang tua botak itu cukup senang. Ini adalah pertama kalinya dia kembali ke Raja Abadi Sifu, dan dia sangat ingin tahu, tetapi yang lebih dia lihat adalah Zhao Yun. Raja Abadi Haoyu jelas ada di sini untuk hal ini, dan mereka bertiga. Ngomong-ngomong, itu terbawa. Melihat situasi Raja Abadi, ini jelas bukan hal yang baik. Mengenai alasan mereka diculik, Zhao Zilong pasti punya ide. Ada banyak, Zhao Yun mengetahuinya di dalam hatinya, dan karena itu, dia lebih diam daripada orang tua botak itu. Dia juga dikunci, dan tubuhnya disegel sampai mati raja, dia tidak bisa memecahkannya. Dia tidak bisa memecahkannya, tapi Hao Tian membuka diri. Itu adalah boneka tingkat Raja Abadi. Berbicara tentang Hao Tian, matanya cukup dalam. Raja Abadi Haoyu sepertinya tidak tahu bahwa dia mengubah Hao Tian menjadi boneka. Jika pihak lain tahu bahwa dia memiliki boneka Raja Abadi, apakah dia akan cukup bodoh untuk membawanya ke Si Mansion? Ini hanya mencari kesenangan. Tebakannya tepat. Raja Abadi Haoyu benar-benar tidak tahu. Keterampilan deduksinya tidak maha kuasa. Ada beberapa adegan yang belum pernah dia lihat sama sekali, seperti Zhao Yun menyapu dunia kecil Raja Abadi, atau Zhao Yun mengubah Hao Tian menjadi boneka. Kakak ketiga, tolong katakan sesuatu. Hulua menyenggol Tuan Zhao. Aku telah menimbulkan masalah bagimu. Zhao Yun menarik napas dalam-dalam, kata-katanya penuh dengan permintaan maaf. Sebelumnya, hantu tersebut mengetahui bahwa Hao Tian memiliki kakak laki-laki, dan hantu tersebut mengetahui bahwa kakak laki-lakinya masih hidup. Menurut apa yang dikatakan Hulua sebelumnya, Raja Abadi Haoyu telah meninggal dunia 100 tahun yang lalu. Seluruh situasi sangat memalukan. Jika saya tahu ini masalahnya, orang bodoh akan memungut biaya perlindungan di seluruh dunia. Terimplikasi, mereka bertiga mengangkat alis secara bersamaan. Zhao Yun tidak menjelaskan banyak hal, yang penting adalah memecahkan situasi terlebih dahulu. Sejujurnya, situasi ini tidak mudah untuk dipecahkan sekarang. Bahkan bisa dikatakan sebagai situasi mati. Bahkan jika dia memiliki boneka mayat tingkat Raja Abadi, dia tidak dapat menghabisi Raja Abadi Haoyu dengan satu serangan Raja Abadi. Yang mati itu mereka, dengan kekuatan bertarung Raja Abadi Haoyu, itu hanya tamparan di wajah. Namun, mereka tidak mempunyai peluang sama sekali. Selama Anda cukup cepat, Anda masih bisa kabur. Kamu harus merencanakan dengan hati-hati. Gumam Zhao Yun, matanya sangat dalam. Hanya ada satu kesempatan, dan apakah dia bisa bertahan hanya dalam 1 atau 2 saat? Bagaimanapun, ini ada di Raja Abadi Sifu. Jika dia berani mengorbankan boneka Hao Tian, dia akan segera diperhatikan oleh Raja Abadi Haoyu. Anak ketiga, Hulua mencium Zhao Yun lagi. Dengarkan aku nanti. Zhao Yun mengirim pesan. Apa yang kamu lakukan? Mereka bertiga melihat ke samping. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi. Zhao Zilong adalah keponakan Raja Abadi Hao Tian, dan Raja Abadi Haoyu juga merupakan kakak laki-laki dari Raja Abadi Hao Tian. Dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang dalam, mengapa mereka menangkap orang ketika mereka datang, dan bahkan menyegelnya? Apa itu mungkin? Haoyu dan Hao Tian punya dendam. Apakah lelaki tua ini dengan tulus membuat masalah bagi adik laki-lakinya? Ledakan. Zhao Yun telah mengaktifkan teknik guntur surgawi Taichu. Guntur yang mengejutkan kemudian bergema di langit. Raja Abadi Haoyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata lamanya sejenak. Penglihatan Raja Abadi sangat tinggi, dan dia dapat melihat kekuatan tersembunyi dari guntur dan kilat. Mengaum, guntur dan kilat berkumpul di seluruh langit, bertindak seperti unicorn yang bergemuruh. Mata Raja Abadi Haoyu dalam, seolah-olah dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia sepertinya tahu siapa yang menyebabkan guntur. Itu pasti Master Misterius Zhao Zilong yang menyebabkan kontroversi paling besar di dunia adalah serangan terhadap Istana Api Suci, dan dia menghabisi orang dengan serius selama sebulan. Ada rumor bahwa Tuan Zhao Zilong itu jahat, tapi dia tidak mempercayainya sebelumnya. Sekarang dia melihat guntur dan kilat semacam ini, dia agak mempercayainya. Biarkan muridku pergi. Guntur Kilin berbicara, dan kata-katanya bergema di langit.
Ini secara alami dikendalikan oleh Zhao Yun untuk menarik perhatian Raja Abadi Haoyu. Keluar, Raja Abadi Haoyu berkata dengan tenang, kesadarannya menyapu segala arah. Yang mengejutkannya adalah dengan persepsi Raja Abadi, dia tidak dapat menemukan pihak lain, bahkan dia pun tidak. Tidak heran Istana Api Suci begitu kacau sehingga dia bahkan pergi ke adik laki-lakinya untuk menjadi pembawa damai. Biarkan muridku pergi. Thunder Kilin mendengus dingin dan bergegas turun dari langit. Mata Raja Abadi Haoyu penuh dengan penghinaan. Dia berdiri di sana seperti lembing. Dia bahkan tidak bergerak, hanya cahaya bintang yang menyelimuti dunia. Dilihat dari prinsip dan visinya, dia benar-benar mengembangkan cara bintang, dan dia lebih baik darinya Immortal Haoyu. Pencerahan Raja lebih dalam, karena bintangnya cukup spiritual. Mengaum, kilin itu secepat kilat dan sudah mendekat. Tapi serangannya sepertinya tidak cukup untuk menggores rasa gatalnya. Ia tidak mampu mengguncang cahaya bintang Haoyu. Tidak hanya tidak mengguncang cahaya bintang, ia juga meledak saat mengenai mereka adalah Raja Abadi. Hal yang menakutkan tentangnya adalah bahkan guntur surgawi tersembunyi milik Zhao Yun tidak dapat menembus pertahanannya atau bahkan tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Mengaum, Zhao Yun tidak berkecil hati dan memerintahkan petir lagi. 3 atau 5 unicorn berkumpul dan bertabrakan. Mereka tidak menyangka akan menghancurkan pertahanan Raja Abadi, selama mereka bisa menarik perhatian lawan. Hanya dengan menyerang dari timur dan barat mereka bisa mendapatkan waktu yang berharga. Ledakan, tabrakan unicorn mengguncang langit dan bumi. Tapi semua serangan mereka hanya untuk pertunjukan. Pada saat ini, Zhao Yun masih mencoba yang terbaik untuk menarik guntur dan kilat. Unicorn guntur berevolusi satu demi satu dan jatuh satu demi satu, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai pertahanannya dipatahkan. Menarik, Raja Abadi Haoyu terus maju, membiarkan unicorn menabrak cahaya bintang tetapi tidak bergerak. Dia menyimpulkan bagaimana guntur dan kilat, yang menyembunyikan kekuatan bencana surgawi, terjadi. Dia juga menyimpulkan apakah orang yang memicu guntur itu adalah seekor tikus. Terkubur, tidak ada nafas sama sekali. Itu saja sekarang. Tuan Zhao berteriak dalam hatinya dan memanggil Hao Tian dengan pikirannya. Setelah memerintahkan orang-orang untuk pindah, Hao Tian bergegas keluar dari dunia abadi dalam sekejap. Ketiga pembuat onar itu tertegun sejenak. Kemana orang ini melarikan diri? Masih boneka tingkat Raja Peri. Raja Abadi Haoyu mengerutkan kening dan melihat ke dalam si mansion. Seperti yang diharapkan Tuan Zhao, dia segera menyadarinya karena Hao Tian adalah boneka Raja Abadi dengan aura yang tidak biasa. Tubuhnya cukup berat, jika tidak ada yang lain. Klik, pengacau saat mereka terkejut. Ketika Raja Abadi Haoyu melihat ke dalam Zifu. Hao Tian memutuskan rantai Tao yang mengunci Zhao Yun dengan pedang. Boneka tingkat Raja Abadi. Raja Abadi Haoyu terkejut dan lengah. Pada saat inilah pedang kedua Hao Tian jatuh, tapi itu bukan untuk membantu pembuat onar membuka segelnya, tapi untuk membelah si mansion dengan satu pedang, dan dia merobek celah besar ke dunia misterius. Dengan baik, Raja Abadi Haoyu mengerang dan hampir jatuh sebelum dia bisa berdiri teguh. Untungnya, dia adalah Raja Abadi dengan fondasi yang kuat. Jika mereka berada di alam Taiksu dan alam Daoksu, pedang ini akan cukup untuk menghabisi mereka. Berjalan, Zhao Yun membawa ketiga pembuat onar itu bersamanya dan menghabisi mereka melalui celah di si mansion. Adapun Hao Tian, dia tinggal di Raja Abadi Sifu dari Haoyu, dan membuka celah lain di Raja Abadi Sifu. Berdengung, Zhao Yun sudah keluar dari formasi dan mendorong ketiga pembuat onar itu ke atas. Area ini terlalu kecil, meneleportasi 2 orang adalah batasnya, dan menteleportasi 3 orang adalah batas tertinggi. Tapi dia tidak peduli lagi. Dia mengukir koordinat ruang sesuka hati dan menempatkan banyak batu peri sesuka hati. Area itu berdengung, saluran luar angkasa kemudian diatur. Ketiga orang itu langsung menghilang. Hingga saat mereka menghilang, segel ketiga orang tersebut belum terlepas. BR Zhao Yun ingin Hao Tian membantu mereka membuka blokir mereka, tetapi dalam situasi ini, dia jelas tidak punya waktu. Sedangkan untuk membawa mereka ke alam abadi, apalagi membawa mereka ke alam abadi tidak mentolerir makhluk hidup. Jika Anda ingin mengirim orang masuk, Anda harus sepenuhnya bagian atas dan bawah dilapisi dengan bubuk batu khusus itu, tetapi waktu tidak mengizinkannya melakukan ini meskipun ditunda sejenak, mereka mungkin melakukannya mengungkapkannya di sini karena itu adalah Raja Abadi. Kekhawatirannya cukup besar. Saat ketiga pembuat onar itu menghilang, Hao Yu kembali bangkit. Tubuh Raja Abadi bergetar hebat, mengguncang Hao Tian keluar dari Zifu, dan hampir menjatuhkannya dengan telapak tangan. Bahkan baju besi hitam yang terintegrasi ke dalam tubuh Hao Tian hancur karena guncangan. Inilah perbedaan antara orang mati dan orang hidup. Ada kesenjangan antara boneka Raja Abadi dan Raja Abadi yang sebenarnya. Namun, serangan boneka Hao Tian menyebabkan kerusakan parah pada Raja Abadi Haoyu. Jubah putih abadinya berlumuran darah,
terutama perut bagian bawahnya, di mana ada beberapa retakan serius dan gumpalan darah muncrat. Kamu pantas mati. Raja Abadi Haoyu mengertakkan gigi dan mengabaikan 3 pembuat onar yang berteleportasi. Dia hanya menatap Zhao Yun dan tertawa dengan marah telah maju ke alam Tao. Pada akhirnya, itu masih sangat menyedihkan untuk pertama kalinya. Selain itu, dia diplot oleh Xuanxian dan terluka parah oleh boneka. Berbicara tentang boneka, dia memandang Hao Tian dengan mata merah. Meskipun penampilan boneka ini telah berubah, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Itu pasti adik laki-lakinya. Dia telah berubah menjadi boneka. Ini adalah kesalahan perhitungan yang serius di pihaknya. Jika Anda lebih bijaksana, dia lebih dari sekadar lengah. Dia ingin menangkapku dulu, kata Zhao Yun dingin, memanggil Hao Tian ke sisinya. Boneka tingkat Raja Abadi yang telah dia sempurnakan dengan susah payah untuk waktu yang lama akan sangat lumpuh. Jika dia tidak mencampurkan ribuan bahan abadi untuk meningkatkan kekuatan Hao Tian, bahkan boneka tingkat Raja Abadi pun akan dikalahkan, menjadi berkeping-keping. Daging dan tulangnya patah, Raja Abadi yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan bonekanya. Orang yang tidak berguna akan mati begitu dia mati. Raja Abadi Haoyu tersenyum garang, mata merahnya penuh dengan keinginan dan keserakahan. Dia menangkap Zhao Zilong di tengah malam tidak hanya untuk memecahkan keraguan, tetapi juga untuk mendambakan garis keturunan abadi dan membalaskan dendam adik laki-lakinya. Faktanya, dia tidak peduli sama sekali dengan kematian Hao Tian menentang garis keturunan. Dia membutuhkan garis keturunan ini untuk membuka jalan baginya menjadi dewa. Kalau bukan satu keluarga, kenapa tidak masuk keluarga yang sama? Setelah mendengarkan kata-kata Raja Abadi, Zhao Yun tiba-tiba mendengar kalimat ini di dalam hatinya. Daking, orang ini di sini bukan untuk membalaskan dendam Hao Tian, tetapi untuk mengambil tubuh dan darah abadi-abadinya, keinginan dan keserakahan di mata orang itu adalah bukti terbaik. Dengan kakak senior yang begitu berharga, Hao Tian akan mampu berbuat lebih banyak. Saya senang, guru macam apa yang bisa mengajarkan 2 talenta seperti itu. Yang satu menghabisi teman lamanya dan yang lain menyebut adik laki-lakinya pecundang. Ledakan, Haoyu mendengus dingin, dan seluruh dunia bergetar, dan langit dipenuhi bintang. Cahaya bintang sangat terang, seperti cahaya yang memenuhi kegelapan, mengubah dunia menjadi siang hari. Itu diselimuti oleh tekanan mengerikan dari Raja Abadi, dan ada juga niat menghabisi yang menusuk tulang, seolah-olah itu datang dari neraka. Hati Zhao Yun bergetar, tidak mampu menahan tekanan dari Raja Abadi, atau niat menghabisi Raja Abadi. Dia punya alasan untuk percaya bahwa Haoyu bisa menghabisinya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menggunakan formasi di dunia luar, karena takut kamu akan terbunuh tanpa menunggu diaktifkan. Suara mendesing. Dia berbalik dan melarikan diri ke dunia abadi. Raja Abadi Haoyu sepertinya sudah menduganya, dan dia tersenyum main-main. Itu benar, bahkan Raja Abadi Hao Tian tahu tentang dunia abadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Karena dia mengetahuinya, dia tidak menghentikannya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dunia abadi terbatas waktu, tunggu saja pihak lain keluar. Berdengung. Di dunia abadi, Zhao Yun telah menyiapkan formasi. Dengan kekuatan abadi yang tersisa di ujung jarinya, dia telah mengukir koordinat spasial dan menumpuk 100.000 batu abadi. Ini bukan dunia kecil Raja Abadi, juga bukan rumah ungu Raja Abadi. Tidak ada penghalang di 4 arah. Selama jalur luar angkasa dipasang, seseorang dapat melarikan diri dari kejaran Raja Abadi. Dia sudah merencanakan ini sejak awal. Dia tidak segera pergi dan memesan Lightning lagi. Unicorn bergemuruh lainnya sebesar gunung berevolusi di kehampaan. Biarkan muridku pergi. Kata-kata yang sama yang diucapkan Zhao Yun adalah pengkhianatan. Dia tidak hanya mengabaikan omong kosong ini, tapi mengalihkan perhatian Haoyu. Cara ini sangat efektif sebelumnya. Jika Haoyu tidak memperhatikan Zifu, dia tidak akan bisa memanfaatkan celah tersebut segelnya. Menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya. Mata Haoyu penuh dengan penghinaan, dan pedang cahaya bintang menghancurkan unicorn guntur. Pada saat yang sama, Zhao Yun mengaktifkan formasi dan berteleportasi keluar dari dunia abadi. Masalah ini harus dilakukan lebih cepat daripada nanti, jika tidak, akan memalukan bagi pihak lain untuk memasang penghalang ruang angkasa dengan kekuatan magis yang besar dan memblokirnya jalan. Haoyu melirik ke samping, mata lamanya sedikit menyipit. Jelas, dia bisa merasakan lorong luar angkasa yang diatur oleh formasi tersebut. Karena dia bisa merasakannya, dia terkejut. Bisakah anak itu menggunakan formasi itu untuk membuka lorong dan mengabaikan penghalang luar angkasa? Kemana harus pergi? Raja Abadi Haoyu mencibir, dan dengan pedang cahaya bintang lainnya, dia memotong jalur luar angkasa. Tuan Zhao kemudian terjatuh dengan ekspresi tegas di wajahnya. Bisakah kita juga melihat saluran luar angkasa? Dia masih bisa memotong dengan akurat, tapi kali ini, dia membuat kesalahan perhitungan yang serius.
Apakah kamu bersedia menyerah? Raja Abadi Haoyu tersenyum tipis, dan senyumannya lebih jahat daripada senyum Li Gui. Apakah dia pikir dia harus menunggu sampai tengah malam? Tanpa diduga, tubuh abadi-abadi keluar begitu cepat. Saya dengan naif berpikir bahwa menggunakan arai untuk membuat jalan keluar adalah ide yang bagus. Seketika, Zhao Yun membidik Raja Abadi Haoyu dan menggunakan mata abadi untuk berkedip. Ini adalah pengulangan dari trik lama yang sama. Meskipun dia menghabisi Raja Abadi, bukan dia yang melancarkan serangan, tapi boneka Hao Tian. Gelombang operasi ini membuat Haoyu sedikit mengangkat alisnya. Orang ini sangat pintar, dan operasi ini sangat disayangkan bahwa dia bukan salah satu dari orang-orang yang mencoba-coba alam Taiksu. Dia adalah Raja Abadi yang asli. Jadi bagaimana jika boneka Raja Abadi dikirimkan kepadanya? Itu tipuan kecil. Raja Abadi Haoyu mengulurkan tangannya, meraih pedang yang ditusuk Hao Tian tanpa memihak, melepaskan kekuatan pedang, dan membalikkan Hao Tian dengan satu telapak tangan lautan bintang yang muncul terendam dan tertekan di tempat. Orang pembawa sial, Zhao Yun berbalik dan lari tanpa memikirkannya. Di belakangnya, ada kekuatan yang agung dan agung. Itu adalah Raja Abadi Haoyu. Dia mengulurkan tangan besarnya ke udara, dan ruang yang dia hancurkan meledak dengan kilat. Saya melarikan diri. Zhao Yun Qiang menggerakkan langit dan mengubah bumi, berpindah tempat dengan batu besar. Junior, berapa banyak lagi kejutan yang bisa kamu berikan padaku? Sudut bibir Raja Abadi Haoyu sedikit melengkung, dan dia mengikutinya dengan santai. Yang terjadi selanjutnya adalah lautan bintang yang mempesona, menelan langit dan bumi. Dengan baik, Zhao Yun berlutut tanpa peringatan dan langsung tenggelam oleh lautan bintang. Menghadapi Raja Abadi, itu adalah penindasan mutlak terhadap kekuatan tempur. Tidak ada metode rahasia yang mudah digunakan. Pada saat ini, ketika dia memasuki lautan bintang, dia seperti seekor semut ke atas, dan kekuatan abadinya didorong kembali ke dalam tubuhnya. Bahkan dalam keadaan putus asa, mereka semua dipukul kembali ke bentuk aslinya, tersegel seluruhnya luar dan dalam. Jalan buntu. Zhao Yun berjuang keras, tapi tidak bisa bergerak. Lari, kenapa kamu tidak lari? Raja Abadi Haoyu muncul seperti hantu, tersenyum begitu putih hingga giginya terlihat. Zhao Yun terdiam, ekspresinya sangat jelek, dan dia punya rencana yang tak terhitung jumlahnya tetapi hanya sedikit detail. Biarkan aku melihatnya. Raja Abadi Haoyu menekankan telapak tangannya pada topi spiritual Zhao Yuntian dan menggunakan teknik pencarian jiwa tingkat Raja Abadi. Meskipun adik laki-lakinya sia-sia, dia adalah raja yang abadi, dan makhluk abadi yang mencuri tubuh itu benar-benar kehilangan nyawanya. Dia sangat penasaran. Jika dia ingin tahu jawabannya, cara paling langsung adalah dengan melakukan pencarian jiwa untuk patroli kecil yang abadi ini. Dengan baik, Zhao Yun mengerang, dan darah langsung mengalir dari seluruh lubangnya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan teknik pencarian jiwa tingkat Raja Abadi. Bagaimana situasinya? Melihat Raja Abadi Haoyu, alisnya sedikit berkerut. Memang benar. Dia menggunakan teknik pencarian jiwa, tapi yang dia temukan bukanlah apa-apa. Zhao Yun sama sekali tidak terkejut. Dewa Bulan telah membatasi jiwanya, jadi pencarian jiwa tidak berhasil untuknya. Jika dia bersikeras menonton sesuatu yang menarik, itu adalah serial TV 80 episode tentang pencarian jiwa oleh 4 pelindung besar negara di masa lalu. Betapa cantiknya Dewi Bulan. Ia menjelma menjadi seorang pemuda hebat. Tapi meski begitu, sepertinya dia adalah pemuda yang baik. Bagaimana mungkin Raja Abadi Haoyu tidak menyerah? Mengapa dia masih mengesampingkan pencarian? Bagaimana orang yang hidup seperti itu bisa memiliki ingatan yang kosong? Mungkinkah anak ini memiliki batasan pada jiwanya? Tapi kalaupun ada larangan, pasti ada jejaknya, tidak boleh kosong. Atau apakah tingkat pelarangannya jauh melebihi tingkat Raja Abadi? Mustahil. Orang ini hanyalah makhluk abadi yang misterius, bagaimana dia masih bisa berhubungan dengan dewa? Zeng, saat Haoyu sedang bertanya-tanya, tiba-tiba dia mendengar suara misterius piano yang datang dari mimpi. Merdu dan jauh, seperti lagu peri. Kedengarannya begitu indah sehingga tanpa sadar orang mengira bahwa pemain piano itu adalah peri dengan kemegahan yang tak tertandingi. Jangan katakan itu. Sungguh peri. Ketika Haoyu menoleh ke belakang, dia melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan dari kejauhan, bermandikan cahaya bulan, seolah-olah dalam mimpi, dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia hanya tahu bahwa suara indah piano itu berasal dari wanita itu, putih. Oh tidak, itu bukan suara piano, tapi sejenis suara Tao. Namun suara Tao bergema dalam bentuk alat musik. Jalan mimpi, gumam Raja Abadi Haoyu dan sedikit menyipitkan mata lamanya. Dia tahu bahwa itu adalah Raja Abadi. Dia juga tahu bahwa itu bukanlah dewa yang sebenarnya, tetapi gambaran imajiner dari jalan mimpi, dengan suara perinya sendiri, yang membuatnya merasa seperti kesurupan. Apakah itu dia? Zhao Yun juga mendengar dan melihatnya.
Itu adalah Raja Peri Wanita berbaju putih yang mempraktikkan Dream Dao. Ini adalah ketiga kalinya dia melihatnya. Dia masih begitu melamun dan akrab. Saat dia berbicara, Raja Peri Wanita berbaju putih telah tiba dan berjalan melewati Zhao Yun. Dia benar-benar seperti mimpi, bajunya tidak ternoda debu, dan tidak meninggalkan bekas. Zhao Yun kehabisan penglihatannya, dan Raja Abadi Hao Yu juga kehabisan penglihatannya, tetapi tak satu pun dari mereka bisa melihat melalui wajah Raja Abadi perempuan. Zhao Yun baik-baik saja, tapi Raja Abadi Hao Yu sedikit malu. Dia terkenal, Raja Abadi yang sudah lama berdiri bahkan tidak bisa melihat penampilan pribadinya dengan jelas. Mungkin Ratu Peri Wanita berjalan mengikuti angin, dan bahkan menyapu tubuh Zhao Yun, dan menggerakkan bel hijau kecil yang tergantung di leher Zhao Yun, dan suaranya cukup jelas. Tapi rangkaian bel yang nyaring itu membuatnya berhenti tiba-tiba. Dia, yang awalnya merupakan gambar virtual, berbalik tanpa sadar. Dia mengabaikan Raja Abadi Hao Yu dan hanya melihat ke arah Zhao Yun. Tepatnya, dia melihat lonceng hijau kecil yang tergantung di leher Zhao Yun. Sepertinya itu adalah lonceng kecilnya. Tempat puncak Song Zizu diberikan kepada seorang murid muda bernama Zhao Yun. Jika seseorang menindasmu, bunyikan bel kecil ini. Inilah yang dikatakan inkarnasinya saat itu, kepada murid kecilnya. Sebagai penjelmaan dewa, ingatan akan penjelmaan manusia masih belum terhapuskan hingga saat ini. Di dunia manusia, dia begitu terlibat dalam drama sehingga dia sangat prihatin dengan suara bel kecil ini. Yunyan, Zhao Yun berkata dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dan dia akhirnya melihatnya dengan jelas. Tidak, ini bukan Yunyan, ini seharusnya adalah gambar virtual yang dikembangkan oleh Yunyan sendiri. Dewa Bulan pernah berkata bahwa Yunyan juga merupakan inkarnasi dari latihan spiritual, dan merupakan tipe orang yang memulai dari awal. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengannya. Pantas saja dia merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan saat pertama kali melihatnya. Ini adalah master puncak dari puncak Tianzong Zizu dan masternya serta Mu Qinghan. Pada malam yang gelap 100 tahun yang lalu, Yun Yan dimakamkan di bawah pedangnya. Dia menukar nyawanya dengan nyawa saudara perempuannya Yun Feng. Itu adalah kecelakaan. Dia tidak menyangka Yun Yan akan memblokir pedang untuk Yun Feng. Bahkan setelah 100 tahun, dia masih tidak peduli dengan pedang yang menghabisi Yun Yan. Zhao Yun, Raja Peri Wanita berbaju putih benar-benar berbicara. Tidak hanya dia berbicara, dia juga mengulurkan tangan gioknya yang tampak nyata dan ilusi, dan dengan lembut menyentuh wajah Zhao Yun. Karena ingatan Yunyan, ketika dia meneriaki Zhao Yun, dia sangat lembut, seperti seorang tuan dan kekasih, penuh nostalgia dan rasa sakit yang tersembunyi. Ini aku, Zhao Yun berkata dengan suara serak. Dia tidak menyangka akan melihat wajah ini lagi dalam situasi seperti ini. Hal yang paling memalukan adalah Raja Abadi Hao Yu. Apa yang terjadi di sini? Apakah gambaran virtual jalan impian masih dapat berbicara? Dan emosi manusia. Juga, siapa sebenarnya Zhao Yun, dan apakah nama asli Zhao Zilong? Orang ini bingung, dia tidak mengerti jalan mimpinya, dan dia tidak bisa menjelaskan semuanya. Aneh kalau dia bisa memahaminya. Jalan mimpi begitu misterius dan misterius. Bagaimana orang bisa melihatnya dengan jelas jika mereka mau? Ikuti aku. Raja Peri Wanita berbaju putih meraih tangan Zhao Yun dan berbalik untuk pergi. Tidak masalah jika dia menarikmu. Raja Abadi Hao Yu tidak akan melakukannya lagi. Tetap di sini. Raja Abadi Hao Yu berteriak keras, dan sebuah telapak tangan jatuh dari langit. Telapak tangan Raja Abadi secara alami bersifat merusak, seperti gunung yang terletak di puncaknya. Namun, Raja Peri Wanita berbaju putih tampaknya lebih jahat. Pada saat ini, dia bukan lagi gambaran hayalan, tetapi benar-benar berubah menjadi orang nyata dalam mimpinya. Dengan satu jari, dia menggambar sungai abadi yang indah, membelah tangan yang menutupi langit, dan bahkan Raja Abadi Hao Yu hancur berkeping-keping, 100 kali melintasi kehampaan. Gudong, melihat Hao Yu terbang ke sana kemari, Zhao Yun diam-diam menelan ludahnya. Meskipun Yunyan sendiri tidak sebaik Dewa Bulan, dia tampaknya sangat kuat. Dia sama menakutkannya dengan Raja Abadi Hao Yu. Dia dikalahkan dengan satu gerakan, adalah mungkin untuk menghabisinya. Ledakan, jatuhnya Raja Abadi Hao Yu menyebabkan gunung runtuh. Saat puing-puing beterbangan, dia melonjak ke langit seperti cahaya peri yang terang, wajahnya cukup ganas. Tadi, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya karena dia mengira pihak lain adalah gambaran virtual dari jalan impian. Gambaran imajiner dari tahu mimpi mampu membalikkan bentuk aslinya, membuatnya lengah. Suara mendesing. Raja peri perempuan muncul seperti hantu dan datang seperti mimpi. Dengan lambaian tangannya, Raja Abadi Hao Yu memanggil lautan bintang yang memenuhi langit, menenggelamkan awan dan asap, dan menyegelnya. Hao Yu memarahi dengan dingin, dan lautan bintang melonjak dan berguling. Setelah selesai,
dia melihat tangan batu giok kristal keluar dari lautan bintang, dan membalikkannya dengan satu telapak tangan. Bagaimana mungkin? Hao Yu mengerang dengan suara membosankan, saat dia melihat Raja Peri Wanita berjalan keluar dari lautan bintang. Dia tidak dapat mempercayainya, itu adalah visinya tentang lautan bintang. Dia tidak bisa menekan pihak lain sama sekali. Mencari kematian, Raja Abadi Hao Yu menjadi galak, alisnya bersinar dengan cahaya surgawi, dan sebuah menara kecil terbang keluar. Dengan keras, menara kecil itu menjadi sebesar gunung, menghancurkan pegunungan di segala arah. Bahkan Zhao Yun di kejauhan terjatuh oleh lapisan energi yang kuat abu. Inilah hal yang menakutkan tentang senjata kelahiran Raja Abadi. Raja Abadi. Jika para prajurit dimobilisasi oleh Raja Abadi, mereka akan memiliki kekuatan penghancur. Menekan, Raja Abadi Hao Yu membuat segel dengan satu tangan, dan pagoda itu ditekan dari langit. Prajurit Raja Abadi begitu kuat hingga mengguncang seluruh dunia. Raja Peri Wanita terlihat acuh tak acuh dan bahkan tidak melihat ke arah pagoda, dia hanya memukul pagoda dengan telapak tangannya secara acak, menyebabkan retakan meledak. Pola rahasia yang terukir di pagoda juga runtuh dalam sekejap, dan cahaya terik langsung meredup. Engah, Raja Abadi Hao Yu memuntahkan darah dan membalikkan badan untuk ketiga kalinya. Serangan balasan dari kerusakan senjata kelahirannya membuat separuh tubuhnya berlumuran daging dan darah. Ekspresinya tidak lagi garang, tapi ekspresi ngeri yang tak bisa disembunyikan. Wanita jalang ini begitu kuat sehingga dia menghancurkan senjata hidupnya dengan satu telapak tangan. Itu terbuat dari besi abadi tertinggi dan telah dimurnikan olehnya selama lebih dari 1000 tahun. Dia sangat lemah di depannya. Kamu memaksaku melakukan ini. Raja Abadi Hao Yu mengertakkan gigi dan menenangkan diri. Melihat dia mengatupkan kedua tangannya, pola abadi kuno terukir di antara alisnya, dan bahkan rambut putihnya berubah menjadi darah. Dia pasti telah membuka metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dan bahkan kekuatan abadinya menjadi lebih ganas. Berdengung. Dengan suara mendengung, sebuah pintu raksasa yang menjulang dari langit muncul dari tanah di belakangnya. Ketika Raja Peri Wanita berbaju putih tiba, pintu besar terbuka. Di dalam pintu itu terdapat area gelap gulita tanpa ujung yang terlihat, seolah-olah terhubung dengan neraka. Sekte Buddha dan Shuro, Zhao Yun tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya. Namun dia tahu bahwa itu tidak sebanding dengan agama Buddha dan Suramen, karena mengandung kekuatan penghancur. Dalam sekejap, Raja Peri Wanita dibawa masuk oleh pintu raksasa. Sesaat kemudian, pintu raksasa itu tertutup dengan keras. Ini adalah harga untuk mempermainkanku. Raja Abadi Hao Yu mencibir dan memberkati segel di pintu raksasa itu. Kemudian muncullah adegan tamparan di wajah, dengan pintu besar berdengung dan bergetar, Raja Peri Wanita bunuh diri dan keluar, tanpa rasa malu, seperti peri dalam mimpi, pakaiannya bersih, suci dan tanpa celah. Puff. Darah tua Raja Abadi Hao Yu menyemburkan aura dominannya. Ini adalah kartu trufnya, dan mudah dipatahkan. Suara mendesing. Raja Peri Wanita datang lagi, dengan tangan giok sebening kristal. Raja Abadi Hao Yu tidak berani melawan keras, jadi dia melangkah ke langit, membalikkan tangannya dan menebas dengan pedang cahaya bintang, dan kemudian ada tirai awan gelap, menutupi langit berbintang yang luas dan menutupi seluruh bumi. Raja Peri Perempuan menjentikkan tangannya dan menghancurkan pedang bintang. Adapun tirai gelap yang menutupi langit, dibelah oleh sungai abadinya. Dengan baik, Raja Abadi Hao Tian mengerang dan mundur selangkah demi selangkah. Ketakutan di matanya bahkan lebih buruk lagi, mengapa pihak lain begitu kuat? Aku tidak bisa melawan. Pria itu berbalik dan lari tanpa memikirkannya. Raja Peri Perempuan lebih cepat darinya, dan keterampilan impiannya luar biasa. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Mata Raja Abadi Hao Yu merah padam. Jika kamu menyentuh muridku, tidak akan ada cara bagimu untuk bertahan hidup di surga atau di bumi. Raja Peri Wanita membuka sedikit bibirnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Raja Abadi Hao Yu mengertakkan gigi. Senjata hidupnya telah runtuh. Kali ini dia mengorbankannya lagi. Ini bukan sebuah serangan. Dia akan meledakkan senjata hidupnya. Dan memang benar, yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia. Senjata kelahiran tingkat Raja Abadi meledak dengan keras, dan kekuatan yang meledak secara alami sangat menghancurkan. Terlebih lagi, semua kekuatan diarahkan pada Raja Abadi Wanita, membentuk lembaran cahaya bintang hitam dan menelannya. Engah, Raja Abadi Hao Tian kehilangan pijakan dan batuk darah. Senjata kelahirannya telah hancur sendiri, jadi aneh kalau dia bisa merasa lebih baik. Untuk melarikan diri demi nyawa seseorang. Dia tidak terlalu peduli lagi. Suatu hari nanti, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Raja Abadi Hao Yu terbang tanpa menoleh ke belakang. Dia tahu bahwa meskipun dia meledakkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menghabisi lawannya. Bisakah kamu pergi? Kata-kata samar itu bergema di langit. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
dia melihat Raja Peri Perempuan datang seperti mimpi. Zeng, hanya dengan satu jari giok halus, dia menembus bagian tengah alis Raja Abadi Haoyu dengan satu serangan. Yang juga tertembus adalah kepala dan jiwa kelahiran Raja Abadi Haoyu. Pembunuhan total. Mata merah Haoyu berangsur-angsur menghilang. Ekspresinya sebelum kematian sama persis dengan adik laki-lakinya, penuh ketakutan dan depresi. Saat keluar hari ini, dia harus membaca almanak daripada keluar jalan-jalan dia dikirim ke gerbang neraka. Raja Peri Wanita yang lari entah dari mana ini sangat menakutkan. Dia mati, seperti meteorit yang kehilangan seluruh cahayanya, jatuh dari langit dan menghantam laut. Tubuhnya yang berat menghantam gelombang besar. Pada saat Zhao Yun mengejarnya, Chang Hai telah mengalami kekacauan. Di dunia yang berantakan, hanya sosok Raja Peri Wanita yang tersisa. Jelas sekali, Raja Abadi Haoyu telah dihancurkan. Raja Peri Perempuan turun dari langit dan berdiri dengan anggun di depan Zhao Yun. Haruskah aku memanggilmu Yun Yan, atau haruskah aku memanggilmu Ratu Peri? Bisik Zhao Yun. Terserah kamu. Raja Peri Wanita tersenyum ringan, menjentikkan lengan bajunya, dan mengusap wajah Zhao Yun. Zhao Yun merasa mengantuk dan tertidur lelap. Ratu Peri mengulurkan tangannya lagi dan dengan lembut menyentuh wajahnya. Inilah orang yang paling dirindukan Yun Yan dalam ingatannya. Zhao Yun membuka matanya lagi, tapi dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ketika saya berdiri, saya menyadari bahwa saya berada di atas lapisan tangga batu. Ini puncak Zisu. Zhao Yun tertegun dan tanpa sadar melihat sekeliling. Ya, itu adalah puncak Tianzong Zisu, tetapi mengapa dia ada di sini dan kembali ke dunia fana? Kenapa kamu linglung? Ayo pergi. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan di belakangku. Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa itu adalah Yun Yan, memegang keranjang makanan di tangannya. Ketika melewati Zhao Yun, dia meletakkan keranjang makanan itu ke tangan Zhao Yun. Artinya jelas, saya adalah tuannya dan Anda adalah muridnya, kamu ambil. Apakah Zhao Yun masih dilindungi? Dia melihat keranjang makanan dengan heran. Saat dia mengangkat matanya, Yun Yan sudah menaiki tangga batu. Ku bilang, Zhao Yun mengambil 3 langkah sekaligus dan buru-buru mengejarnya. Ketika dia menyusul, dia memandangi awan dan asap seperti mongki, melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, memandangnya, dan ingin meraih dan meremasnya. Saya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fiksi. Aku sudah cukup melihatnya. Yun Yan melirik ke samping. Apakah ini mimpi? Zhao Yun bertanya tanpa sadar. Mimpi adalah ilusi. Itu juga nyata. Kalau begitu, apakah kamu Yun Yan atau Ratu Peri? Aku tuanmu. Puncak Zisu seperti dalam ingatan, tenang dan damai. Tidak ada Mu Qinghan di sini, juga tidak ada sesepuh atau murid Tianzong. Zhao Yun berputar-putar, masih sedikit bingung. Dia naik ke puncak Zisu Peak dan menyaksikan dengan segenap matanya. Namun, yang dia lihat hanyalah awan dan kabut kabur. Seluruh dunia sepertinya hanya puncak Zisu, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia ingin keluar dan melihat, tetapi terhalang oleh penghalang tak terlihat. Melihat awan dan asap, dia berjalan ke kompor dengan keranjang sayur di tangannya. Dia adalah penguasa puncak Zisu, dan dia seperti istri yang lembut, dia memasak makan malam untuk suaminya saat bulan purnama. Zhao Yun meletakkan tangannya di tangannya dan berjalan mondar-mandir di atas kompor. Yunyan dalam ingatannya tidak begitu lembut. Dia akan membakar dupa tanpa menggantungkannya di pohon untukmu. Namun meski begitu, Yunyan yang mengenakan celemek memang memiliki cita rasa yang unik. Makan malam siap dengan cepat. Masih tidak ada orang lain di sini. Apakah kamu merindukanku selama 100 tahun ini? Yun Yan mengangkat sumpitnya dan mengambilkan makanan untuk Zhao Yun lagi dan lagi. Dia benar-benar seperti istri yang lembut, senyumnya begitu lembut. Aku sudah memikirkannya. Zhao Yun tersenyum dan mengangkat sumpitnya. Makanan yang dimasak oleh chiefnya masih enak. Setelah makan, dia meletakkan tangannya lagi dan duduk di bawah pohon tua. Betapapun bijaknya dia tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Benar-benar mimpi. Apa yang Anda pikirkan setiap hari dan impikan setiap malam? Memikirkan hal ini, dia memandang Yun Yan dan berkata, remas bahumu. Yun Yan patuh dan benar-benar berjalan di belakang Zhao Yun, meremas bahunya dan memukul punggungnya. Lumayan. Zhao Yun tampak puas. Dulu, apakah kamu sering membayangkan adegan ini? Kata Yun Yan sambil tersenyum. Saya memiliki terlalu banyak fantasi. Tuan Zhao menyilangkan kaki dan berkata, saya akan membiarkan Anda memukuli saya setiap 2 hari selama 3 hari lagi. Apa yang Anda inginkan, Tuan, adalah apa yang Anda inginkan hari ini. Bagaimana kamu bisa begitu malu? Zhao Yun hanya merentangkan kakinya dan berkata, jepit kakimu untukku. Yunyan sangat penurut. Tuan Zhao tidak senyaman biasanya, bersenang-senang seperti orang tua.
Mimpi ini sungguh bagus. Cita-cita luhur yang saya miliki saat itu akhirnya menjadi kenyataan. Untung Dewa Bulan tidak ada di sini, kalau tidak akan ada banyak kutukan. Itu hanya apa yang kamu pikirkan dan harapkan, jadi kamu cubit saja bahumu. Pukul saja kakimu. Ini semacam program khusus. Misalnya strip dance, misalnya malam musim semi bernilai 1000 keping emas. Pada titik tertentu, Yun Yan berhenti, meraih lengan Zhao Yun, dan menyandarkan pipinya di bahu muridnya. Zhao Yun memutar matanya. Sejujurnya, dia tidak berfantasi tentang hal ini. Setelah bertahun-tahun, kamu masih akan mengingatku. Bisik Yun Yan, apakah dia sedang berbisik atau berbicara dengan Zhao Yun? Zhao Yun tampak bingung saat mendengar ini. Mimpi ini selalu terasa aneh. Ya, dia masih menjawab pertanyaan Yun Yan. Terima kasih telah mengingatku. Yun Yan tersenyum manis. Di bumi yang hancur, Zhao Yun tidur dengan nyenyak. Dia pasti bermimpi indah, dan dia tertawa bahkan saat dia tidur. Tuannya bahkan mencubit bahunya dan memukuli kakinya. Bukankah itu hanya mimpi indah? Raja peri perempuan masih di sana, berdiri anggun seperti mimpi. Ekspresinya sangat rumit, mulai dari ketidakpedulian hingga kelembutan, keengganan, dan nostalgia. Karmamu sudah berakhir. Raja peri wanita membuka sedikit bibirnya dan berkata pada Yun Yan. Dia telah berubah menjadi banyak klon, tapi Yun Yan, yang memasuki dunia fana, terjebak oleh cinta. Inkarnasi cinta mengganggu jalannya, dan dia membutuhkan periode sebab dan akibat ini untuk membuktikan jalannya. Zhao Yun, itu adalah Raja peri wanita yang berbicara lagi, tapi Yun Yan lah yang berbicara. Dua kata ini adalah panggilan dari jiwa. Juga dengan nama ini, dua baris air mata mengalir di pipi Raja peri. Kenangannya di dunia ini semuanya terkubur dalam mimpi indah Zhao Yun. Ini inkarnasi, ada takdir yang tidak bisa dihindari. Raja peri perempuan berangsur-angsur menjauh, datang seperti mimpi dan pergi seperti mimpi. Tanpa awan dan asap, tanpa emosi yang mengganggu Tao, dia tampak lebih melamun. Itu adalah mimpi yang akhirnya terbangun. Merefleksikan cahaya bintang yang redup, Zhao Yun perlahan membuka matanya. Dia masih bingung dan berbaring lama memandangi bintang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berdiri. Aku bermimpi indah, tapi Ratu Peri hilang. Setelah menelepon beberapa kali, tidak ada jawaban dari Ratu Peri. Hilang. Zhao Yun Huan melihat sekeliling. Aku belum pernah melihat Raja Peri lagi sejak aku tiba. Tak berdaya, dia memandang Long Yuan dan Xian Lei. Kedua orang ini terdiam hari ini, seolah-olah mereka sedang tertidur lelap. Dia bermimpi. Apakah keduanya juga bermimpi? Keanehan. Zhao Yun menggaruk kepalanya lalu mengambil langkah. Bagian timurnya hancur, dan dia menemukan boneka Hao Tian. Itu sudah cacat, dan sekarang bahkan lebih cacat lagi. Bahkan merek yang diukirnya pun rusak, tapi untungnya masih bisa digunakan setelah diperbaiki. Jangan biarkan apapun terjadi padamu. Zhao Yun menerima Hao Tian dan langsung pergi ke sisi lain. Kata kamu di mulutnya secara alami mengacu pada pembuat onar pergi sebelum segelnya dilepas. Tidak apa-apa untuk berteleportasi ke tempat yang tidak bisa diakses, tapi tidak masuk akal jika kamu ditabrak oleh seseorang yang berniat buruk. Itu saja. Setelah mencapai bagian langit dan bumi, Zhao Yun keluar dari formasi. Disinilah dia memindahkan ketiga orang itu sebelumnya. Jika mereka masih di sini, jika mereka mengukir koordinat spasial yang sama, mereka dapat menemukan ketiganya. Premisnya adalah tidak terjadi apa-apa pada mereka bertiga. Suara mendesing. Dia menjelma menjadi dua klon, lalu mengukir koordinatnya dan menumpuknya dengan batu peri. Arai berdengung, kekuatan ruang angkasa berkeliaran, lorong telah diatur, dan dia menghilang dalam sekejap. Adapun dua klon yang dia tinggalkan, dia memindahkan susunannya ke dunia abadi. Ini adalah misinya. Klon dan tubuh asli berbagi ruang. Ketika Zhao Yun muncul lagi, itu sudah menjadi hutan. Jika koordinat dan orientasi spasialnya benar, maka tujuan teleportasi ketiga orang tersebut adalah di hutan pegunungan ini. Namun, setelah kesadarannya meluas, tidak ada jejak dari ketiga orang itu, hanya tersisa sedikit nafas. Si botak tua, Zhao Yun mencapai langit dalam satu langkah dan berseru dengan kekuatan jiwanya. Untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban darinya, dan seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Kemana dia pergi? Zhao Yun berubah menjadi sejumlah besar klon dan mencari ke segala arah dengan hutan pegunungan sebagai pusatnya. Mereka bertiga masih dalam keadaan tersegel, dan itu adalah segel Raja Abadi yang tidak bisa dibuka. Jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan abadi mereka, mereka tidak bisa lari jauh hal yang berbeda. Pencarian ini berlangsung hampir sepanjang malam. Belum lagi manusia, bahkan sesosok manusia pun tidak terlihat. Rusak, wajah Zhao Yun tidak terlihat bagus, dan dia mendapat firasat buruk. Dia telah mengukir tanda pelacakan pada ketiganya, tapi sayangnya tanda itu menghilang seiring berjalannya waktu. Tidak peduli berapa banyak rencana yang dia buat,
masih ada celah dalam rencana tersebut. Bos, kami menemukannya. Ketika dia khawatir, klon itu datang untuk berbicara. Dia buru-buru menghubungkan penglihatannya, dan yang dia lihat adalah sebuah lembah. Beberapa saat yang lalu, teriakan minta tolong datang dari lembah. Dilihat dari suaranya, itu pasti lelaki tua berkepala botak. Penipu dan perenang snorkel mungkin juga ada di sana. Apakah kamu sudah tertangkap? Tunggu sebentar. Zhao Yun keluar dari formasi lagi dan mengarahkan ke arah itu untuk mengukir koordinat spasial. Arainya masih bagus, dan butuh waktu lama untuk mencapai dunia itu. Di lembah yang gelap, angin dingin bertiup, dan saat jarak semakin dekat, seruan minta tolong terdengar lebih jelas, namun terputus-putus. Kamu menakjubkan. Zhao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya pada metode pria tua botak itu. Ditanam dengan segel oleh Raja Abadi, kesadaran ilahi masih dapat ditransmisikan. Dia menutupi dirinya dengan jubah hitam dan menyelinap ke lembah. Lembah itu berkabut karena awan dan kabut, menyembunyikan formasi peri misterius. Untungnya, dia memiliki mata peri. Untungnya, dia mengetahui satu atau dua hal tentang pola pertempuran dan astrologi. Apa yang disebut formasi misterius tidak bisa menghentikannya. Dia segera menjalankan mantra sihir bumi dan dapat dengan jelas merasakan lelaki tua botak, pembuat onar, dan bayi hulu. Selain mereka, ada juga aura samar, yang seharusnya menjadi puncak Dongsu. Ini alkimia lagi, gumam Zhao Yun dalam hatinya karena dia mencium bau api. Para alkemis di dunia peri bisa mengambil sedikit dari mereka. Ada juga banyak alkemis yang suka menggunakan orang untuk memurnikan pil darah. Tapi alkemis ini benar-benar pemberani. Orang-orang yang telah ditanami segel Raja Abadi berani menangkapnya untuk membuat alkimia. Tebakannya akurat, dan persepsinya akurat. Dia memang manusia gua puncak, dan memang seorang alkemis. Dia kurus, dengan jubah ular piton yang kuat, dan aura yang sangat kuat. Dan lelaki tua botak itu dan yang lainnya memang dimasukkan ke dalam tungku alkimia. Orang tua, tahukah kamu siapa kami? Tegur pembuat onar itu. Kamu lihat dengan jelas, kami memiliki segel Raja Abadi. Apakah kamu tidak takut Raja Abadi akan menyelesaikan masalah denganmu? Hulua memarahinya dengan lebih jujur, terutama karena dia marah sering ditangkap untuk membuat ramuan. Bahkan penangkapan Raja Abadi mereka semua melarikan diri, dan ketika mereka sampai di sini, mereka jatuh ke tangan alam Dongsu. Siapa yang tahu jika gunung dan punggung bukit yang tandus akan menghancurkanmu? Orang tua berjubah piton itu tersenyum tipis. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kami memiliki tanda Raja Abadi pada kami. Ketika dia datang ke sini, Anda akan mati dengan menyedihkan. Orang tua botak itu berkata dengan dingin pada penipuan. Dia tidak ingin dibuat menjadi pil. Jangan menakutiku. Orang tua berjubah piton tidak setuju. Jika ada tanda Raja Abadi, itu tidak akan luput dari pandangannya. Dia bukan hanya seorang alkemis, tetapi juga memiliki garis keturunan khusus dengan warisan bakatnya sendiri. Bakat ini tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi dia memiliki persepsi tanda bawaan. Dia telah melihatnya dan tidak ada tanda pada ketiganya. Itu hanya soal rasa takut, latih saja sampai mati. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara gemuruh di luar. Langit malam yang luas dipenuhi kilat dan guntur. Itu bukan guntur dan hujan, itu guntur yang disebabkan oleh Zhao Yun. Puncak Dongsu. Dia tidak bisa melakukannya. Dibandingkan dengan konfrontasi langsung, gertakan tampaknya bekerja lebih baik. Mengaum. Unikon-unikon yang bergemuruh itu kemudian berkumpul, sebesar gunung. Ketika lelaki tua berjubah piton melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah dia tahu siapa orang itu. Guntur unikon, guntur dan kilat yang menyembunyikan kekuatan surga, pastilah Tuan Zhao Zilong. Junior, kamu sangat berani. Kamu berani menangkap orang-orangku. Thunder Kilin berbicara, dan Zhao Yunlah yang berbicara melaluinya, dan kata-katanya mengguncang langit. Ketiga lelaki tua botak itu sangat gembira setelah mendengar ini. Mendengar hal tersebut, lelaki tua berjubah ular piton itu menjadi ingin sekali buang air kecil. Aku masuk, atau kamu menyuruh orang keluar, kata Thunder Kilin dengan tenang, dengan kekuatan guntur tersembunyi dalam suaranya. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat lelaki tua berjubah piton itu merangkak keluar. Ketiga lelaki tua botak itu juga dibawa keluar bersama. Namun, setelah terlalu lama berada di tungku alkimia, pakaian mereka hancur dan mereka semua terbuka. Pengacau dan bayi hulu baik-baik saja gemuk, lucu sekali. Dia adalah seorang lelaki tua botak, dan dia terlihat seperti itu. Tapi masih ada sesuatu yang ingin aku katakan, kata Thunder Kilin dengan santai, berbicara kepada lelaki tua berjubah piton. Arti kata-katanya jelas kata-kata terakhir. Senior, kasihanilah aku. Orang tua berjubah piton segera bersujud, tubuhnya gemetar. Dia membayangkan banyak kemungkinan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah Master Zhao Zilong Raja Abadi Haotian. Dia tidak mampu menyinggung perasaan.
Tinggalkan harta karunnya, tetaplah api peri. Pergilah. Thunder Kilin mendengus dingin, suaranya dingin dan mati. Terima saja sesuai keinginan Anda. Mungkinkah Anda ingin pihak lain langsung bunuh diri? Berhentilah membuat masalah. Bagaimana jika Anda terpojok dan melarikan diri? Aku akan menyerahkannya. Orang tua berjubah piton buru-buru mengorbankan peri api dan mengambil tas penyimpanan. Ini semua miliknya, tapi dia memberikannya tanpa ragu-ragu agar bisa bertahan hidup. Keluarlah jika kamu berkata begitu. Dia meninggalkan peri api dan harta karun, dan orang ini bisa berlari lebih cepat dari kelinci, sungguh terlihat wajahnya. Itu disebut sabai. Pola pikir seperti itu. Itu namanya penyesalan. Jika saya mengetahui hal ini, akan lebih mudah untuk menghabisi ketiga orang itu. Ramuan macam apa yang akan saya buat? Sekarang setelah dia ditemukan, dia benar-benar hancur. Orang tua berjubah piton pergi, dan Zhao Yun melompat keluar. Cara mereka bertiga memandang pria ini sungguh aneh. Mereka telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa orang ini memiliki boneka tingkat Raja Abadi. Itu adalah boneka tingkat Raja Abadi yang menerobos rumah ungu Raja Abadi Haoyu, dan mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun prosesnya agak bergelombang dan memalukan, mereka masih hidup. Klik, klik, klik. Ketika mereka bertiga melihatnya, Zhao Yun mengangkat kristal memori dan memberikannya kepada mereka bertiga. Tanda tanya, apakah kamu sakit? Wajah ketiga orang itu langsung berubah menjadi hitam seperti arang. Zhao Yun mengabaikan semuanya dan mengirimkan beberapa foto lagi kepadanya. Tolong lebih jujur kepada saya di masa depan. Saya akan melihat pantat terbuka Anda dari dekat. Omong kosong adalah omong kosong, bisnis masih perlu dilakukan. Zhao Yun menyuruh mereka bertiga tidur, dan akhirnya mengeluarkan sekarung bubuk batu. Hanya ketika energi spiritual kehidupan tertutup seluruhnya barulah dia dapat memasuki dunia abadi. Takut terjadi kecelakaan, ia pun menjelma menjadi tiruan dan melukis ketiga orang itu lagi. Tepatnya, ia mengubur ketiga orang itu hidup-hidup. Setelah melakukan ini, Zhao Yuncai keluar dari formasi lagi. Pria itu telah diselamatkan, tapi ada satu hal yang harus dia dapatkan kembali. Apa yang sedang Anda cari? Itu adalah tubuh fisik Raja Abadi Haoyu. Sebelumnya, Raja Peri Wanita bertarung dengan Haoyu. Cahayanya terlalu terang dan jaraknya terlalu jauh. Dia tidak melihatnya dengan jelas. Mungkin masih ada mayat yang tersisa boneka peri tingkat raja. Jika Hao Tian menyatukannya, mereka bisa menjadi pasangan. 1180.